Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Alina. Bayangkan sebuah momen di mana napasmu masih tersengal putus-putus. Darahmu masih mengalir membasahi ranjang. Nyawamu seakan baru saja ditarik dan dikembalikan oleh malaikat maut demi melahirkan seorang bayi merah ke dunia ini. Namun, bukannya sebuah kecupan hangat atau pelukan penuh cinta yang mendarat di keningmu, melainkan selembar kertas putusan cerai yang dilemparkan dengan kejam, tepat menghantam wajahmu. Dilemparkan oleh pria yang paling kamu cintai dalam hidupmu. Itulah malam tragis yang merobek kewarasanku. Suamiku berpikir dia telah menginjak-injak harga diriku hingga hancur menjadi debu. Dia tertawa arogan. Namun dia lupa satu hal yang sangat fatal. Tangan lemah yang gemetar memeluk bayi ini adalah tangan yang persis sama, yang membangun tahta keemasannya dari bawah tanah. Mari kita saksikan bersama. Siapa yang akan menangis memohon ampun pada akhirnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Dingin. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kurasakan menjalar lambat dari ujung jari kaki, merayap naik hingga menusuk ulu hatiku yang paling dalam. Saat aku terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit yang keras ini, dengan tubuh yang seolah-olah baru saja diremukan paksa dari dalam, bau obat-obatan yang sangat menyengat menusuk hidungku, menciptakan rasa mual yang luar biasa. Namun, rasa sakit dari robekan persalinan yang masih menganga basah ini sama sekali tidak ada artinya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan rasa perih yang mencabik-cabik dadaku ketika selembar kertas resmi dengan stempel pengadilan agama melayang di udara. Kertas itu dilemparkan begitu saja ke wajahku, melayang dengan lambat seolah sengaja mengejek seluruh sisa-sisa kewarasanku, sebelum akhirnya jatuh menutupi tubuh mungil bayiku yang baru saja kutaruhkan nyawaku untuk membawanya menghirup udara dunia. Namun, sebelum aku membawamu pada malam paling jahanam dalam sejarah hidupku itu, mari kutarik mundur jarum jam kehidupan ini. Mari kuperlihatkan kepadamu bagaimana seorang wanita yang sangat bodoh bernama Alina, dengan tangannya sendiri, mengukir jalan menuju kehancurannya atas nama cinta yang buta. Semuanya berawal bertahun-tahun yang lalu, di kota Surabaya. Kota pahlawan yang udaranya selalu terasa panas dan bising oleh kendaraan. Kota ini menjadi saksi bisu bagaimana aku menyerahkan seluruh hidupku, seluruh mimpiku, dan seluruh harga diriku untuk seorang pria bernama Bagas. Saat itu, aku adalah seorang manajer muda di sebuah bank swasta yang sangat bergengsi di Jalan Pemuda Surabaya. Karirku sedang berada di puncak kejayaan. Gajiku setiap bulan lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup yang sangat mewah dan nyaman. Aku memiliki segalanya. Masa depan yang sangat cerah. Sebuah apartemen yang luas dan bersih. Dan rasa hormat yang tinggi dari semua rekan-rekan kerjaku. Lalu, Bagas hadir menghancurkan tembok pertahananku. Dia hanyalah seorang pria biasa, dengan ambisi yang sangat besar namun sama sekali tanpa modal sekecil apapun di kantongnya. Kami bertemu tanpa sengaja di sebuah kedai kopi kecil yang tidak terlalu ramai di daerah Gubeng. Saat itu dia sedang mempresentasikan ide-ide bisnisnya kepada seorang calon pemodal, yang berujung pada penolakan mentah-mentah dan tawa meremehkan. Entah setan apa yang merasukiku saat itu. Melihat mata Bagas yang menyiratkan keputusasaan yang sangat dalam. Namun di saat yang sama dipenuhi nyala api semangat yang menolak padam. Hatiku tergerak begitu saja. Aku jatuh cinta pada kegigihannya yang luar biasa. Aku jatuh cinta pada caramu menatap masa depan. Bag. Kata-kata manismu saat itu mengalun bagai mantra sihir yang memabukkan telingaku. Kamu berjanji akan membawaku terbang tinggi menembus awan. Berjanji bahwa jika aku mau bersabar menemanimu berjuang dari titik nol, kamu akan menjadikanku satu-satunya ratu di istanamu kelak. Demi Allah, aku mempercayai setiap suku kata yang keluar dari bibirmu saat itu. Aku bahkan berani menentang keras kedua orang tuaku.
Mereka menangis dan menolak lamaranmu karena mereka tahu dengan jelas bahwa kamu tidak memiliki pekerjaan tetap yang bisa diandalkan. Tapi aku menutup mataku rapat-rapat. Aku menutup telingaku dari semua nasihat baik. Dan aku meninggalkan seluruh kenyamanan hidupku yang mapan. Hanya untuk mendampingimu mengarungi kehidupan yang tidak pasti. Setelah kita resmi menikah, realitas hidup yang sangat keras mulai menghantam wajah kita tanpa ampun. Bisnis pertama yang kamu bangun dengan susah payah hancur berantakan tanpa sisa. Kita terpaksa angkat kaki. Pindah dari apartemenku yang nyaman ke sebuah kontrakan petak yang sangat sempit dan pengap. Di sebuah gang kecil di kawasan padat penduduk di daerah Rungkut, Surabaya. Ruangan itu begitu panas seperti di dalam oven. Atapnya selalu bocor meneteskan air keruh saat hujan turun dengan derasnya. Dan kita hanya memiliki satu kipas angin kecil yang suaranya selalu berderit-derit memekakan telinga sepanjang malam. Di tempat yang menyedihkan itulah, aku melihat harga dirimu sebagai seorang laki-laki hancur berkeping-keping. Aku sangat ingat melihatmu duduk termenung sendirian di sudut ruangan yang gelap gulita. Kamu menangis dalam diam, meratapi nasib burumu dan tumpukan hutang kegagalan bisnismu yang semakin menggunung. Aku tidak sanggup melihat suami yang sangat kucintai hancur seperti itu. Hatiku rasanya ikut mati. Teriris-iris melihat keputusasaan yang kosong di dalam tatapan matamu. Tepat pada titik terendah itulah, aku membuat sebuah keputusan paling gila, paling nekat, dan paling rahasia dalam seluruh hidupku. Tanpa sedikit pun sepengetahuanmu, aku pergi diam-diam. Aku mencairkan seluruh tabungan masa mudaku hingga saldo rekeningku nol. Aku menjual semua perhiasan emas peninggalan almarhumah nenekku tanpa tersisa. Dan aku mengambil seluruh dana pensiun dini yang kudapatkan. Setelah aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku yang bersinar, hanya demi bisa mengurusmu penuh waktu di rumah. Jumlah uang yang terkumpul saat itu sangatlah besar. Uang itu adalah jaring pengamanku satu-satunya di dunia ini. Namun, aku tidak berani memberikannya langsung kepadamu. Aku sangat mengenal watakmu. Aku tahu ego lelakimu akan sangat terluka. Jika kamu tahu istrimu sendirilah yang membiayai hidup dan mimpimu. Aku kemudian menyewa seorang pengacara kepercayaanku, Bapak Darmawan namanya, untuk bertindak sebagai investor bayangan yang seolah-olah datang dari langit. Melalui sebuah perusahaan investasi cangkang yang sengaja kubuat diam-diam di ibu kota. Bapak Darmawan datang menemui dirimu. Dia berpura-pura sangat tertarik dengan ide-ide bisnismu yang brilian. Dan tanpa banyak syarat, dia menyuntikkan dana besar-besaran ke perusahaan barumu. Kamu begitu bahagia hari itu. Aku masih ingat dengan sangat jelas. Kamu berlari pulang menerobos hujan. Memelukku erat-erat hingga aku sulit bernapas. Sambil berteriak kegirangan bahwa doa-doa kita selama ini akhirnya dikabulkan oleh langit. Alhamdulillah, ucapku dalam hati berulang-ulang kali. Sambil tersenyum menatap wajahmu. Meski aku harus menahan tangis karena takut ketahuan. Kamu tidak pernah tahu bahwa uang yang menyelamatkan nyawa perusahaanmu hari itu adalah darah dan keringat istrimu sendiri. Kamu tidak pernah tahu bahwa 60% saham di perusahaan raksasa yang sekarang selalu kamu bangga-banggakan itu, secara hukum yang sah, adalah milikku seutuhnya. Bukan milik investor asing tidak bernama seperti yang selama ini kamu yakini dalam otakmu. Sejak hari di mana dana itu cair, kehidupanmu berubah drastis. Kamu mulai sangat sibuk. Benar-benar sibuk hingga waktu 24 jam terasa kurang untukmu. Perusahaanmu berkembang sangat pesat bagai meteor yang melesat ke angkasa. Kantor kecil yang kumuh di garasi kontrakan kita kini berpindah menempati sebuah gedung perkantoran mewah dan megah yang menjulang tinggi di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Penampilanmu berubah total. Kamu mulai mengenakan setelan jas mahal buatan penjahit ternama. Memakai sepatu kulit asli yang selalu mengkilap memantulkan cahaya. Dan mengendarai mobil mewah keluaran terbaru yang harganya mencapai miliaran rupiah. Sementara aku, bagaimana dengan nasibku? Aku tetap tinggal di rumah menunggumu. Tugasku perlahan-lahan berubah. Menjadi seperti seorang pelayan tidak bergaji. Yang tugas utamanya hanya memastikan kemejamu disetrika tanpa ada satu lipatan pun yang cacat.
Memastikan makanan kesukaanmu terhidang hangat tepat waktu. Dan sepatumu selalu bersih sempurna. Aku mulai melupakan bagaimana rasanya merawat diriku sendiri. Kulitku yang dulu bersinar terang dan terawat, kini menjadi kusam dan kasar. Karena setiap hari harus terpapar panasnya asap dapur dan bahan pembersih lantai. Baju-bajuku di lemari sudah lusuh. Ketinggalan zaman dan warnanya mulai memudar. Aku menahan diriku sekuat tenaga untuk tidak membeli pakaian baru meskipun hanya sehelai kaos murah. Aku menahan diri untuk tidak pernah menginjakan kaki ke salon perawatan. Hanya karena aku ingin memastikan arus kas pribadiku yang semakin menipis. Cukup untuk menutupi biaya pengacara Bapak Darmawan, yang harus terus bekerja mengawasi dan menjaga rahasia perusahaanmu. Aku rela terlihat lusuh dan menyedihkan seperti seorang pembantu. Asalkan kamu, suamiku tercinta, bisa berdiri gagah perkasa sebagai seorang direktur utama yang dihormati di depan semua karyawanmu dan rekan bisnismu. Namun, harta dan tahta ternyata adalah ujian yang paling mematikan bagi seorang manusia. Seiring dengan semakin tingginya posisimu, sifat aslimu mulai berubah perlahan-lahan, merayap bagai racun yang mematikan. Awalnya hanya berupa hal-hal kecil yang kuanggap sebagai kelelahan bekerja. Kamu mulai sangat sering pulang larut malam menembus dini hari. Dengan alasan selalu ada rapat dewan direksi yang mendadak. Kemudian, lidahmu mulai tajam mengkritik masakanku. Yang katanya terlalu asinlah, terlalu hambarlah, atau masakan orang miskin yang tidak layak dihidangkan untuk seorang direktur. Kamu mulai sering menatapku dengan pandangan meremehkan dari atas ke bawah. Menyuruhku untuk lebih sering berdandan dan merawat diri. Agar kamu tidak malu jika ada temanmu yang berkunjung. Meskipun kenyataannya kamu tidak pernah lagi memberiku uang lebih. Untuk sekadar membeli sebuah lipstik murahan di pasar. Jarak di antara kita berdua mulai membentang sangat luas bagai lautan. Rumah mewah yang pada akhirnya berhasil kita beli dan kita tinggali di kawasan elit Darmo, Surabaya. Terasa begitu dingin, hempah, dan sangat menakutkan bagiku. Kamu memang ada di sana secara fisik. Ragamu duduk tegap di kursi meja makan yang sama denganku. Namun pikiranmu dan matamu selalu tertuju lekat pada layar telepon genggammu yang terus-menerus menyala. Kamu sering tertawa dan tersenyum-senyum sendiri. Membaca pesan-pesan rahasia entah dari siapa di seberang sana. Dan saat aku mencoba bertanya dengan lembut karena merasa penasaran, kamu justru langsung meledak marah. Membentakku dengan suara keras. Dan menyuruhku untuk diam dan tidak perlu ikut campur urusan pekerjaanmu yang sangat penting. Perkataanmu selalu menyayat hatiku. Membuatku menangis diam-diam saat mencuci piring di dapur. Lalu, di tengah badai kehampaan rumah tangga kita yang semakin retak parah, keajaiban kecil yang sangat kutunggu-tunggu itu akhirnya datang menyapa. Setelah 5 tahun panjang usia pernikahan kita yang kosong tanpa tangisan bayi, dokter kandungan akhirnya menyatakan dengan senyum lebar bahwa aku positif hamil. Ya Allah, perasaanku saat mendengar kabar itu sungguh tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun di dunia ini. Aku menangis sujud syukur di lantai kamar mandi rumah sakit. Membiarkan air mataku membasahi ubin yang dingin. Aku mengelus perutku yang masih rata dengan kedua tanganku yang bergetar hebat. Alhamdulillah. Batinku tak henti-hentinya bersorak-sorai memuji kebesaran pencipta. Aku berpikir dengan sangat polos. Mungkin ini adalah jawaban manis atas semua doa-doa malamku yang panjang. Mungkin kehadiran seorang anak darah dagingmu ini akan mampu melembutkan kembali hatimu yang mulai mengeras dan membeku seperti batu karang. Mungkin bayi suci ini akan mengingatkanmu kembali pada janji-janji suci masa lalu kita. Saat kita berdua masih berjuang berpelukan kedinginan di kontrakan petak rumput yang bocor. Sore hari itu, dengan penuh semangat yang sudah lama mati, aku memasak semua makanan kesukaanmu dengan sangat hati-hati. Aku mandi bersih-bersih. Memakai baju terbaikku yang paling rapi meski sudah lama usianya. Dan aku menunggumu duduk manis di sofa ruang tamu. Dengan kertas hasil pemeriksaan dokter yang tergenggam erat di tanganku. Aku membayangkan sebuah adegan indah. Membayangkan kamu akan masuk ke pintu itu. Membuang tas kerjamu. Berlari memelukku erat.
dan memutar tubuhku di udara karena saking bahagiamu mendengar kabar ini. Namun, harapan indahku itu hancur berkeping-keping berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Kamu baru pulang menginjakan kaki di rumah saat jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Setelan jas mahalmu terlihat berantakan tidak karuan. Dan yang paling menghancurkan hatiku, ada aroma parfum wanita yang sangat asing. Sangat manis dan menyengat. Menempel kuat di area kerah kemejamu. Saat aku menyodorkan kertas hasil pemeriksaan kehamilan itu kepadamu dengan mata berbinar-binar penuh harap. Kamu hanya meliriknya sekilas dengan ekor matamu. Tidak ada senyuman sedikit pun di bibirmu. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada air mata bahagia seperti yang selalu kubayangkan setiap malam. Kamu hanya menghela napas panjang yang terdengar sangat berat dan terganggu. Melemparkan kertas berharga itu begitu saja ke atas meja kaca berdebu. Dan berkata dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Oh, begitu ya. Jaga saja kandunganmu itu baik-baik. Aku sangat lelah malam ini. Aku mau tidur sekarang. Jangan ganggu aku. Hanya kalimat itu. Hanya rentetan kata-kata tanpa emosi itu yang keluar dari mulutmu. Untuk menyambut kehadiran darah dagingmu sendiri yang sudah kutunggu 5 tahun lamanya. Kamu berjalan melewatiku begitu saja tanpa menoleh lagi ke belakang. Meninggalkanku mematung sendirian dengan hati yang hancur lebur di tengah ruang tamu yang luas. Gelap. Dan sangat sepi. Malam itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya. Aku memungut kembali kertas berharga itu dari lantai dingin. Memeluk perutku sendiri yang menjadi saksi bisu penolakanmu. Dan aku menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun hingga dadaku terasa sesak hampir meledak. Aku belum menyadari saat itu. Bahwa malam-malam penuh derai air mata kesepian itu. Hanyalah sebuah pemanasan kecil. Dari sebuah siksaan mental yang jauh lebih brutal dan kejam. Yang sudah kamu persiapkan dengan matang untukku. Tepat di hari di mana aku harus mempertaruhkan nyawa melahirkan anak pertama kita. Aku belum tahu bahwa monster mengerikan yang sebenarnya sudah mulai menggerogoti dan memakan habis tiang-tiang rumah tanggaku dari dalam. Dan monster buas itu sedang berlindung aman di balik senyuman manis dan lipstik merah menyala. Milik seorang wanita muda yang selalu membawakan segelas kopi hangat ke dalam ruangan pribadi direkturmu setiap pagi. Bulan demi bulan merangkak dengan sangat lambat dan menyiksa. Kehamilanku yang seharusnya menjadi fase paling membahagiakan bagi seorang wanita. Justru berubah menjadi sebuah penjara kesunyian yang pelan-pelan membunuh jiwaku dari dalam. Perutku semakin hari semakin membesar. Membawa kehidupan baru yang sangat suci. Namun berbanding terbalik dengan kehidupan cintaku yang justru semakin hari semakin membusuk dan mati. Rumah mewah kita yang berdiri megah di kawasan Darmo, Surabaya ini. Tidak lebih dari sekadar kuburan berlapis marmer yang sangat dingin. Setiap sudut ruangan yang luas ini hanya memantulkan gema langkah kakiku sendiri. Memantulkan isak tangisku yang selalu kutahan agar tidak terdengar oleh para asisten rumah tangga. Trimester pertama kehamilanku adalah mimpi buruk yang harus kulalui sendirian. Setiap pagi. Sebelum matahari bahkan sempat memunculkan sinar hangatnya di ufuk timur. Aku sudah terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Memuntahkan seluruh isi perutku hingga yang tersisa hanyalah cairan kuning yang pahit dan rasa perih yang luar biasa di tenggorokan. Tubuhku menggigil hebat. Keringat dingin membasahi seluruh pelipis dan leherku. Di saat-saat seperti itu, aku selalu memanggil-panggil namamu dengan suara parau yang menyedihkan. Berharap kamu akan datang dari balik pintu, mengusap tengkukku dengan lembut, dan membawakanku segelas air hangat seperti yang selalu dilakukan oleh suami-suami di luar sana. Namun, harapan itu hanyalah ilusi yang menyayat hati. Kamu tidak pernah ada. Kamu selalu sudah berangkat ke kantor sejak subuh, dengan alasan ada rapat evaluasi pagi yang tidak bisa ditunda. Meninggalkanku terkapar lemas memeluk lututku sendiri di sudut kamar mandi. Tanpa ada satupun orang yang menanyakan apakah aku masih bisa bernapas atau tidak. Memasuki bulan kelima. Janin di dalam perutku mulai menunjukkan pergerakannya. Itu adalah momen ajaib yang pertama kali kurasakan seumur hidupku. Ada sebuah tendangan kecil yang sangat halus menyapa dinding rahimku.
Seolah-olah malaikat kecil ini sedang menyapaku dan berkata bahwa dia ada di sana untuk menemaniku. Malam itu, saat kamu akhirnya pulang ke rumah setelah menghilang selama 2 hari dengan alasan meninjau proyek baru di daerah Gresik, aku mencoba menyambung kembali benang-benang komunikasi kita yang sudah lama terputus. Dengan senyuman yang kupaksakan agar terlihat ceria, aku menarik perlahan tangan kananmu, membawanya untuk menyentuh permukaan perutku yang mulai membuncit. Aku menatap matamu dengan penuh binar harapan, berkata dengan suara paling lembut yang kumiliki, bahwa anak kita baru saja menendang untuk pertama kalinya. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan detik itu juga? Bag. Reaksimu menghancurkan sisa-sisa hatiku menjadi butiran debu yang paling halus. Kamu menarik tanganmu dengan sangat cepat. Seolah-olah perutku adalah sebuah benda menjijikan yang penuh dengan penyakit menular. Wajahmu berkerut menahan rasa tidak suka. Kamu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa muak yang tidak disembunyikan sama sekali. Kamu memalingkan wajahmu dan berkata dengan nada yang sangat merendahkan, bahwa aku terlihat semakin gemuk dan tidak terawat. Kamu mengeluhkan tentang guratan-guratan kemerahan yang mulai muncul di kulit perutku, mengatakan bahwa aku sudah kehilangan pesonaku sebagai seorang wanita. Lalu kamu berjalan begitu saja menuju kamar mandi, membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto pernikahan kita yang tergantung di dinding ikut bergetar hebat. Malam itu, sambil memeluk bantal yang basah oleh air mata, aku meminta maaf berkali-kali kepada bayi di dalam kandunganku. Ya Allah, maafkan ibu nak. Maafkan ibu karena ayahmu tidak menginginkan kehadiran kita berdua. Sejak malam penolakan yang brutal itu, jarak di antara kita berdua bukan lagi sekadar lautan, melainkan sebuah jurang neraka yang sangat dalam dan gelap. Kamu semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaanmu berada di rumah. Kamu mulai menciptakan ribuan alasan palsu yang sangat tidak masuk akal. Kamu bilang harus pergi ke Jakarta selama 1 minggu penuh untuk mengurus perizinan perusahaan. Kamu bilang harus menginap di Hotel Bintang 5 di Kota Malang untuk menjamu tamu-tamu penting dari luar negeri. Semua alasan itu kamu lemparkan begitu saja ke wajahku tanpa rasa bersalah sedikitpun, meninggalkanku sendirian merawat kehamilan ini tanpa sosok seorang suami. Aku harus pergi ke rumah sakit sendirian, duduk mengantre berjam-jam di ruang tunggu dokter kandungan, dikelilingi oleh puluhan ibu hamil lainnya yang datang dengan senyum bahagia, bergandengan tangan mesra dengan suami mereka yang membawakan tas dan mengusap perut mereka dengan penuh kasih sayang. Sementara aku hanya bisa menundukkan kepalaku dalam-dalam, menyembunyikan air mataku yang terus-menerus menetes membasahi ujung bajuku. Saat tiba giliranku untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi, dokter menanyakan di mana suamiku berada. Aku terpaksa berbohong dengan suara yang bergetar menahan tangis. Aku mengatakan bahwa suamiku adalah orang yang sangat penting dan sedang bekerja keras untuk masa depan anak ini. Padahal di dalam hatiku menjerit kesakitan, menyadari bahwa aku hanyalah seorang istri yang sudah dibuang dan tidak lagi diinginkan. Puncaknya terjadi ketika kehamilanku menginjak usia 8 bulan. Tubuhku sudah sangat berat. Kakiku membengkak parah hingga aku tidak bisa lagi memakai sepatu apapun selain sandal jepit kebesaran. Punggungku terasa seperti akan patah setiap kali aku mencoba berdiri. Malam itu adalah malam yang sangat kelam. Hujan turun dengan sangat deras mengguyur kota Surabaya, diiringi suara guntur yang menyambar-nyambar mengerikan di langit gelap. Jam dinding besar antik di ruang tengah berdetak lambat, menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, aku merasakan rasa sakit yang teramat sangat menusuk bagian bawah perutku. Rasa sakitnya luar biasa tajam, seperti ada ribuan jarum yang ditusukkan secara bersamaan ke dalam rahimku. Keringat dingin langsung membanjiri seluruh tubuhku. Aku terjatuh ke lantai marmer yang sangat dingin, merintih kesakitan sambil memegangi perutku yang terasa mengeras seperti batu. Ini adalah kontraksi palsu yang sangat hebat, dan aku benar-benar ketakutan akan kehilangan bayiku. Dengan tangan yang gemetar hebat dan napas yang putus-putus, aku merangkak dengan susah payah menuju meja kecil di sudut ruangan untuk mengambil telepon genggamku. Aku menekan nomormu dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, berharap kamu akan mengangkatnya.
Berharap kamu akan segera pulang dan menyelamatkan nyawa istri dan anakmu. Nada sambung berbunyi panjang. Kali. 2 kali. 3 kali. Kemudian panggilan itu ditolak secara sepihak. Aku tidak menyerah. Aku mencoba menelponmu lagi dan lagi. Hingga pada panggilan yang kelima. Suara mesin penjawab otomatis yang dingin menggema di telingaku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ya Allah! Hatiku hancur berkeping-keping malam itu. Di saat aku sedang bertaruh nyawa menahan sakit sendirian di lantai rumah kita yang membeku. Kamu justru mematikan teleponmu. Menutup semua akses pertolongan untuk istrimu yang sedang sekarat. Karena rasa putus asa yang menyiksa. Aku membuka aplikasi media sosial di telepon genggamku. Berniat mencari nomor kontak asisten pribadimu atau supir kantormu untuk meminta tolong dicarikan ambulans. Namun, apa yang muncul di beranda layarku detik itu benar-benar menghentikan detak jantungku untuk sesaat. Sebuah foto baru saja diunggah 5 menit yang lalu oleh salah satu teman baikku yang tidak sengaja sedang makan malam di sana. Foto itu tidak sengaja menangkap latar belakang yang sangat jelas. Di sebuah restoran paling mewah dan eksklusif di Tunjungan Plaza, Surabaya. Restoran yang jaraknya bahkan tidak sampai 30 menit dari rumah kita. Di sana, terlihat sangat jelas sosok U. Sosok suami yang kukira sedang sibuk rapat penting di luar kota. Kamu sedang duduk dengan sangat santai. Tersenyum lepas memperlihatkan deretan gigimu yang rapi. Tangan kananmu memegang sebuah gelas minuman mahal. Dan tangan kirimu. Oh Tuhan! Tangan kirimu dengan sangat mesra merangkul pinggang ramping seorang wanita muda. Wanita itu sangat cantik. Kulitnya putih bersih bercahaya. Rambutnya panjang tergerai dengan indah. Dan dia mengenakan gaun merah menyala yang sangat pas di tubuhnya yang sempurna. Dia tersenyum sangat manja ke arah wajahmu. Menempelkan pipinya ke dada bidangmu. Aku mengenali wajah wanita itu seketika. Tubuhku terasa tersiram air es yang membeku sampai ke tulang sumsum. Dia adalah Nita. Sekretaris baru di kantormu yang belum genap 6 bulan bekerja. Wanita muda yang selalu tersenyum manis kepadaku setiap kali aku mengirimkan makanan ke kantormu dulu. Wanita yang selalu memanggilku dengan sebutan ibu direktur yang terhormat. Dan sekarang, wanita itu sedang duduk di pangkuan suamiku. Menikmati kekayaan suamiku. Menikmati kehangatan suamiku. Di saat aku, istri sahnya, sedang terkapar meregang nyawa menahan rasa sakit di lantai rumah sendirian. Rasa sakit di perutku tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh sebuah rasa sakit yang ribuan kali lipat lebih mematikan di dalam dadaku. Rasa sakit karena sebuah pengkhianatan yang sangat nyata dan kejam. Aku menatap foto itu tanpa berkedip. Air mataku mengalir deras tanpa henti melewati pipiku yang pucat. Jatuh menetes menodai lantai marmer di bawah tubuhku. Semua alasan masuk akal yang selalu kubuat-buat selama ini untuk membelamu di dalam hatiku. Semuanya hancur malam itu. Tidak ada proyek besar. Tidak ada rapat dewan direksi yang mendadak. Tidak ada kelelahan bekerja. Yang ada hanyalah kebohongan busuk yang kamu susun dengan sangat rapi untuk menutupi perselingkuhanmu yang menjijikan. Kamu telah membuangku seperti sampah yang tidak berharga. Setelah aku menyerahkan seluruh hidupku dan seluruh kekayaanku untuk membangunkan istana megah untukmu. Malam itu, diiringi suara petir yang menyambar-nyambar membakar langit Surabaya. Aku membuat sebuah sumpah di dalam hatiku yang paling dalam. Sumpah seorang ibu yang terluka parah. Sambil mengelus perutku yang menegang. Aku berbisik kepada malaikat kecilku di dalam sana. Bertahanlah nak. Bertahanlah sedikit lagi untuk ibu. Setelah kamu lahir nanti dengan selamat. Ibu berjanji tidak akan pernah lagi meneteskan air mata untuk laki-laki pengecut itu. Ibu berjanji akan mengambil kembali semua yang menjadi hak kita. Dan ibu bersumpah atas nama Allah. Akan memastikan dia merasakan rasa sakit yang jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit yang sedang kita rasakan malam ini. Air mataku malam itu adalah air mata terakhir yang jatuh karena kelemahan. Karena setelah malam kelam itu berlalu, Alina yang lemah dan penurut telah mati terbawa badai. Digantikan oleh sosok baru yang hatinya telah membeku menjadi es. Menunggu dengan sabar hari pembalasan dendam yang paling sempurna.
Hari-hari setelah malam penemuan foto perselingkuhan itu berlalu bagaikan siksaan di dalam neraka yang tidak berujung. Aku berubah menjadi mayat hidup yang bernapas di dalam rumah megah kita. Aku mengunci rapat-rapat mulutku. Menelan semua pecahan kaca pengkhianatanmu ke dalam perutku sendiri. Aku sama sekali tidak menyinggung soal foto itu kepadamu. Aku tetap menyiapkan kemejamu. Tetap memasak makananmu. Dan tetap menundukkan kepalaku setiap kali kamu menatapku dengan tatapan jijikmu yang khas. Kamu mengira aku adalah wanita bodoh yang buta dan tuli. Kamu mengira aku tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhanmu yang semakin hari semakin berani. Kamu bahkan mulai sering membawa aroma parfum Nita ke dalam kamar tidur kita. Meninggalkan noda lipstik merah samar di kerah kemejamu tanpa merasa perlu menyembunyikannya lagi dariku. Aku membiarkanmu menikmati panggung sandiwaramu. Sambil diam-diam, aku menghitung hari menuju kelahiran anak ini. Menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan seluruh duniamu. Hingga malam penentuan itu akhirnya tiba. Waktu menunjukkan pertengahan bulan ke-9 kehamilanku. Langit kota Surabaya malam itu seolah-olah ikut merasakan firasat buruk yang menggerogoti hatiku. Hujan badai turun dengan sangat brutal. Angin kencang menerjang pepohonan di sepanjang jalan raya Darmo, hingga dahannya patah berserakan. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakan telinga. Menggetarkan kaca-kaca jendela rumah mewah kita yang dingin dan sepi. Kamu tentu saja tidak ada di rumah malam itu. Kamu pamit pagi harinya dengan alasan ada pertemuan penting dengan investor dari luar negeri di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Aku tahu itu hanyalah alasan busukku untuk menghabiskan malam berdua dengan Nita. Aku membiarkanmu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada pukul 11 malam. Saat aku sedang duduk sendirian di sofa ruang tengah sambil membaca buku. Tiba-tiba sebuah letupan aneh terasa di dalam perutku. Diikuti oleh cairan hangat yang mengalir deras membasahi daster dan lantai marmer di bawah kakiku. Air ketubanku pecah. Sepenuhnya pecah tanpa peringatan apapun. Rasa panik seketika menyergap seluruh aliran darahku. Belum sempat aku mencerna apa yang sedang terjadi. Gelombang rasa sakit yang luar biasa dahsyat langsung menghantam tulang belakang dan rahimku secara bersamaan. Rasanya seperti ada sebuah pisau berkarat yang diputar-putar di dalam perutku dengan sangat kasar. Aku menjerit tertahan. Tubuhku langsung merosot jatuh ke lantai yang basah oleh air ketubanku sendiri. Dengan napas yang tersengal-sengal dan pandangan mata yang mulai mengabur karena menahan sakit. Aku mencoba meraih telepon genggamku di atas meja. Tanganku bergetar sangat hebat hingga telepon itu terjatuh 2 kali ke lantai. Aku menekan nomormu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Berharap untuk terakhir kalinya. Bahwa hati nuranimu sebagai seorang ayah masih tersisa sedikit saja untuk menyelamatkan kami. Panggilan tersambung. Namun yang kudengar bukanlah suaramu, melainkan suara dentuman musik yang sangat keras. Suara tawa orang-orang yang sedang berpesta mabuk-mabukan. Dan kemudian, suara manja seorang wanita yang sangat kukenali masuk ke dalam telingaku. "Halo, Mas Bagas sedang ke toilet. Ini siapa yang mengganggu malam-malam begini?" Itu adalah suara Nita. Pelacur kecilmu itu berani mengangkat telepon dari istri sah direkturnya. Darahku mendidih seketika. Namun rasa sakit dari kontraksi berikutnya memaksaku untuk menjatuhkan telepon itu tanpa bisa membalas kata-katanya. Aku tahu aku akan mati malam ini jika aku terus menunggumu. Dengan merangkak menahan sakit yang merobek-robek kewarasanku. Aku memesan sebuah taksi daring menuju rumah sakit Siloam, Surabaya. Perjalanan malam itu adalah perjalanan menuju gerbang kematian. Supir taksi itu berkendara menembus badai hujan yang menutupi pandangan. Melewati genangan air yang cukup tinggi di kawasan Jalan Basuki Rahmat. Setiap kali mobil itu berguncang melewati lubang jalanan. Aku menjerit histeris sambil mencengkeram jok mobil dengan kuku-kukuku yang memutih. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Darah segar mulai mengalir deras bercampur dengan air ketuban. Membasahi seluruh pakaianku. Aku terus memanjatkan doa di dalam hatiku. Ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Biarkan hamba yang menanggung semua siksaan ini. Asalkan bayi ini bisa melihat dunia dengan selamat. Setibanya di ruang unit gawat darurat.
Semua perawat dan dokter berlarian panik melihat kondisiku yang sudah setengah sadar. Pendarahanku sangat parah. Dokter kandungan yang menanganiku berteriak memberikan instruksi dengan cepat. Mengatakan bahwa detak jantung bayiku mulai melemah karena kehabisan oksigen dan aku harus segera dibawa ke ruang operasi darurat. Di atas brankar yang didorong dengan sangat cepat melewati lorong-lorong rumah sakit yang terang benderang. Pandanganku perlahan-lahan menggelap. Aku membayangkan wajahmu. Bag. Aku membayangkan wajahmu yang sedang tertawa bahagia bersama selingkuhanmu. Di saat istrimu sedang ditikam oleh jarum bius dan perutnya disayat hidup-hidup demi melahirkan anakmu. Rasa benci yang sangat pekat membakar habis seluruh sisa cintaku kepadamu malam itu. Operasi berjalan dengan sangat menegangkan. Sempat terjadi komplikasi yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak selama beberapa detik. Namun keajaiban itu datang di saat yang paling kritis. Suara tangisan bayi yang sangat melengking memecah ketegangan di dalam ruang operasi yang dingin itu. Tangisan pertama dari malaikat kecilku. Alhamdulillah. Air mata bahagia mengalir begitu saja dari sudut mataku yang terpejam. Dokter membawanya mendekat ke wajahku. Seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Wajahnya sangat suci. Sangat bersih. Sama sekali tidak pantas memiliki seorang ayah pengecut dan pengkhianat sepertimu. Setelah memastikan bayiku selamat, aku jatuh ke dalam jurang kegelapan yang sangat dalam. Tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius dan kelelahan yang luar biasa. Aku baru membuka mataku keesokan harinya. Saat matahari siang bersinar terang menembus tirai kamar perawatanku. Tubuhku terasa sangat hancur. Selang infus menancap di tanganku. Dan rasa nyeri dari luka sayatan di perutku membuatku tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun, ada kehangatan yang luar biasa saat perawat meletakkan bayi merahku ke dalam pelukanku. Aku menatap wajahnya tanpa henti. Mencium keningnya berkali-kali. Berjanji di dalam hati bahwa aku akan menjadi ayah sekaligus ibu yang sempurna untuknya. Aku sama sekali tidak mengharapkan kedatanganmu lagi. Bagasku yang dulu sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang monster yang tidak memiliki hati nurani. Namun, tiba-tiba, pintu kamar perawatanku dibuka dengan sangat kasar dari luar. Suara benturan pintu dengan tembok membuat bayiku terkejut dan mulai menangis ketakutan. Aku menoleh dengan susah payah. Dan di sanalah kamu berdiri. Kamu tidak datang dengan napas terengah-engah karena khawatir. Kamu tidak datang membawa sebuket bunga atau sekadar raut wajah penuh penyesalan. Kamu datang dengan setelan jas rapi dan wajah yang sangat arogan. Dan yang membuat darahku benar-benar berhenti mengalir adalah sosok yang berdiri tepat di belakangmu. Nita. Wanita muda itu berdiri di sana. Di dalam kamar pemulihanku yang suci. Dia mengenakan pakaian bermerek yang sangat mahal. Memegang tas kulit buatan luar negeri yang dulu pernah aku minta kepadamu namun kamu tolak dengan alasan perusahaan sedang berhemat. Nita tersenyum sinis menatapku dari ujung ruangan. Menatap tubuhku yang lemah. Dan berantakan setelah bertaruh nyawa. Kamu berjalan mendekati ranjangku. Langkah kakimu terdengar sangat berat dan mengancam. Kamu bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah bayi merah yang sedang menangis di dalam dekapanku. Darah dagingmu sendiri sama sekali tidak menarik perhatianmu. Matamu hanya tertuju lurus menatap wajahku dengan tatapan penuh kebencian dan rasa muak yang luar biasa. Tanpa mengucapkan salam. Tanpa menanyakan bagaimana kondisiku yang nyaris mati semalam. Tangan kananmu dengan kasar merogoh bagian dalam jas mahalmu. Kamu mengeluarkan sebuah amplop coklat berukuran besar yang sangat tebal. Dan dengan gerakan yang sangat cepat dan dipenuhi amarah. Kamu melemparkan amplop itu tepat ke arah wajahku. Ujung amplop yang keras itu menghantam pelipisku dengan cukup keras. Meninggalkan rasa perih yang menyengat. Amplop itu kemudian meluncur jatuh ke pangkuanku. Tepat di atas selimut rumah sakit yang menutupi tubuh mungil bayiku. Aku menatap benda itu dengan mata terbelalak. Kertas-kertas di dalamnya sedikit menyembul keluar. Memperlihatkan kop surat resmi dari Pengadilan Agama Kota Surabaya. Dan sebuah tulisan tebal yang dicetak dengan tinta hitam. Surat gugatan cerai. Jantungku berhenti berdetak. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku menatapmu. Mencari secercah kewarasan di dalam sepasang mata pria yang pernah kucintai lebih dari nyawaku sendiri.
Tapi tidak ada. Matamu sedingin es di kutub utara. Kamu menatapku penuh kemenangan. Seolah-olah membuangku adalah prestasi terbesar dalam hidupmu. Dan kemudian, kalimat paling kejam yang pernah diciptakan oleh manusia keluar dari bibirmu. Menggema memantul-mantul di dinding kamar rumah sakit yang sunyi itu. Tanda tangani kertas itu secepatnya. Alina. Suaramu terdengar sangat datar namun menusuk tepat ke jantungku. Aku sudah muak melihat wajahmu yang menyedihkan ini. Aku sudah muak hidup dengan wanita kampungan yang tidak tahu cara merawat diri sepertimu. Kamu pikir kamu pantas bersanding denganku? Seorang direktur utama dari perusahaan sebesar itu. Coba kamu berkaca. Kamu lebih mirip seperti pembantu daripada seorang istri CEO. Aku butuh wanita yang selevel denganku. Wanita yang bisa kubanggakan di depan semua rekan bisnisku. Bukan wanita lusuh yang kerjanya hanya menyusahkan. Mulai hari ini, kita selesai. Aku akan memberikanmu sedikit uang pesangon agar kamu dan anak cacat itu tidak mati kelaparan di jalanan. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di depanku atau di perusahaanku. Setiap suku kata yang keluar dari mulutmu menghunjam jantungku bagai belati yang dilumuri racun paling mematikan. Kamu menghinaku. Kamu menyebut anak kita yang suci ini cacat. Kamu membuangku seperti kotoran tepat setelah aku merobek rahimku demi melahirkan penerus darahmu. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Nita tersenyum sangat lebar. Senyuman seorang pemenang yang berhasil merebut seluruh kebahagiaanku. Dia bahkan sengaja melingkarkan tangannya ke lenganmu dengan sangat mesra. Menunjukkan kepadaku bahwa dia sekarang adalah nyonya besar yang baru. Di saat itu, semua wanita normal di duniaku mungkin akan menjerit histeris. Mereka mungkin akan menangis darah. Memeluk kaki suami mereka. Memohon ampun agar tidak diceraikan demi masa depan anak mereka. Mereka mungkin akan berteriak memaki-maki pelacur yang merebut suami mereka. Namun, apa yang terjadi padaku justru sebaliknya. Sesuatu di dalam diriku tiba-tiba putus malam itu. Rasa sakit yang melampaui batas toleransi akal sehat manusia ini justru membunuh seluruh emosiku. Air mataku mengering seketika. Tubuhku yang tadinya gemetar hebat menjadi sangat tenang dan rileks. Kengerian yang sesungguhnya mulai mengambil alih jiwaku. Aku perlahan-lahan mengangkat kepalaku. Aku menatap tajam langsung ke dalam bola matamu. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta di sana. Tidak ada lagi rasa iba. Yang ada hanyalah sebuah lubang hitam pekat yang siap menelan seluruh eksistensimu di bumi ini. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya menarik sudut bibirku sedikit. Membentuk sebuah senyuman kecil yang sangat dingin dan mematikan. Senyuman yang membuat raut wajahmu tiba-tiba berubah tegang untuk sepersekian detik. Kamu tidak tahu. Kamu sama sekali tidak tahu iblis macam apa yang baru saja kamu bangunkan dari tidurnya yang panjang. Kamu menyuruhku pergi dari perusahaanmu. Kamu pikir itu adalah perusahaanmu. Malam ini juga, aku akan menunjukkan kepadamu. Bagaimana rasanya dilemparkan dari atas langit lapis ketujuh. Langsung menghantam dasar neraka yang paling dalam. Langkah kakimu terdengar semakin menjauh. Diikuti oleh suara ketukan sepatu hak tinggi bernada sombong milik selingkuhanmu yang menggema memekakan telinga di sepanjang lorong rumah sakit. Pintu kamar perawatanku tertutup rapat dengan sebuah bunyi klik yang sangat pelan. Namun di telingaku, bunyi itu terdengar seperti sebuah ledakan bom nuklir yang baru saja meruntuhkan seluruh sisa-sisa bangunan harapan dan masa lalu kita. Ruangan yang kedinginan ini kembali menjadi sunyi senyap. Hanya menyisakan suara ritmis yang monoton dari mesin pemantau detak jantung di sebelah ranjangku. Dan suara hembusan napas bayiku yang masih tertidur pulas tanpa dosa di dalam pelukanku yang bergetar. Aku menatap lurus ke arah pintu kayu yang tertutup rapat itu untuk waktu yang terasa sangat lama. Menunggu apakah ada setitik rasa sesal di kedalaman jiwamu yang akan membawamu memutar balik langkahmu. Menunggu apakah kamu akan kembali masuk. Berlutut menangis. Dan menyadari kesalahan fatalmu yang telah membuang keluargamu sendiri. Namun 1 menit berlalu dengan lambat. 10 menit berlalu. Setengah jam berlalu dengan menyiksa. Tidak ada siapa-siapa yang datang membuka pintu itu.
Yang tersisa hanyalah aroma manis parfum murahan milik wanita simpananmu yang masih mengambang menjijikan di udara kamar ini. Seolah sengaja ditinggalkan untuk mengejek kekalahanku. Aku perlahan-lahan menundukkan kepalaku yang terasa sangat berat. Menatap tumpukan kertas putusan cerai bersampul coklat yang masih tergeletak bisu di atas pangkuanku. Kertas-kertas itu terasa sangat berat menekan dadaku. Seolah-olah membawa beban kehancuran dari seluruh pengorbanan masa mudaku. Yang telah kubangun selama bertahun-tahun lamanya dengan keringat, dar, dan air mata. Aku mengambil lembaran kertas paling atas dengan ujung jari telunjukku yang masih pucat pasi dan gemetar karena efek obat bius. Membaca setiap deretan kalimat hukum yang tercetak tebal di sana dengan saksama. Membaca alasan-alasan palsu menjijikan yang sengaja kamu buat-buat. Hanya untuk membenarkan pengkhianatanmu di mata hukum. Kamu menulis di sana dengan penuh percaya diri bahwa aku adalah seorang istri yang tidak penurut. Istri yang tidak bisa merawat diri sendiri. Dan istri kampungan yang tidak bisa lagi mengimbangi gaya hidup mewahmu sebagai seorang pemimpin perusahaan besar di kota Surabaya. Aku membaca semua kebohongan kejam itu tanpa berkedip sedikitpun. Dan anehnya, sama sekali tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Saluran air mataku seolah-olah telah mengering seutuhnya malam ini. Terbakar habis hingga menjadi abu oleh kobaran api kebencian. Yang kini mulai menyala-nyala dengan sangat terang dan panas di dalam rongga dadaku. Aku membuang kertas berisi omong kosong menjijikan itu ke lantai rumah sakit dengan satu dorongan gerakan penuh rasa muak. Kemudian aku kembali menunduk ke bawah. Menatap lekat-lekat wajah damai malaikat kecilku yang sedang tertidur lelap. Jari-jarinya yang sangat mungil dan kemerahan menggenggam erat ujung kain daster rumah sakit yang sedang kukenakan. Wajahnya begitu bersih bersinar. Sangat suci tanpa dosa. Hidungnya yang mancung dan bibirnya yang kecil tiba-tiba mengingatkanku pada awal mula kisah cinta kita bertahun-tahun yang lalu. Saat semuanya masih terasa sangat murni dan tulus. Aku mengusap pipi lembut bayiku dengan punggung tanganku secara perlahan. Merasakan kehangatan tubuh kecilnya yang mengalir masuk menenangkan aliran darahku yang sedang mendidih. Maafkan ibu ya anakku sayang. Bisikku dengan suara yang sangat pelan namun bergetar hebat menahan badai emosi. Maafkan ibu karena kamu harus lahir di tengah medan pertempuran yang sangat kejam dan kotor ini. Maafkan ibu karena pria yang seharusnya berdiri gagah menjadi tameng pelindungmu. Justru menjelma menjadi monster pertama yang mencoba menghancurkan hidupmu dan hidup ibu. Tapi tolong dengarkan janji suci ibu baik-baik malam ini anakku. Ibu bersumpah demi langit dan bumi yang menjadi saksi. Atas nama Allah sang pemilik segala kehidupan. Bahwa tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang boleh menginjak-injak harga diri dan masa depan kita lagi. Ibu berjanji tidak akan pernah menangis lagi untuk laki-laki pengecut itu. Ibu akan memastikan monster itu berlutut mengemis ampunan sambil menangis darah tepat di bawah telapak kakimu. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang masih kumiliki pasca operasi persalinan yang nyaris merenggut nyawaku semalam. Aku memutar posisi tubuhku dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan bayi kecilku. Aku mengulurkan tangan kananku yang masih tertancap perih oleh jarum selang cairan infus. Meraih telepon genggamku yang tergeletak pasrah di atas meja nakas di samping ranjang. Aku membuka daftar kontak dan mencari sebuah nomor telepon yang sudah sangat lama tidak pernah kuhubungi secara langsung. Sebuah nomor telepon rahasia yang sengaja kusimpan rapat-rapat dengan nama samaran di kontakku. Agar kamu tidak pernah menaruh curiga sedikit pun selama ini. Nama kontak itu adalah Bapak Darmawan. Dia adalah pengacara pribadiku yang paling setia. Sekaligus sosok eksekutor jenius di balik layar dari seluruh skenario investasi bayangan raksasa di perusahaanmu. Aku menekan tombol panggil berwarna hijau dengan tatapan mata yang sangat tajam dan membeku seperti es. Menunggu dengan penuh kesabaran hingga nada sambung yang panjang itu terputus. Dan berubah menjadi suara bariton seorang pria parubaya yang sangat kukenali di seberang sana. Halo selamat malam menjelang pagi. Nyonya Alina yang terhormat. Suara Bapak Darmawan terdengar sangat terkejut sekaligus dipenuhi nada kekhawatiran yang mendalam. Saya baru saja mendapat kabar mengejutkan dari orang suruhan saya di lapangan. Mereka melaporkan bahwa Nyonya baru saja dilarikan ke ruang unit gawat darurat dan harus menjalani operasi besar yang sangat kritis semalam.
Apakah kondisi Nyonya dan bayi Nyonya saat ini baik-baik saja? Mengapa Nyonya memaksakan diri untuk menelepon saya secara langsung di jam selarut ini? Dan dalam kondisi fisik yang masih sangat lemah setelah operasi. Aku menarik napas panjang. Mengisi seluruh kapasitas paru-paruku dengan udara pendingin ruangan rumah sakit yang terasa sangat dingin menusuk tulang. Dan saat aku membuka mulutku untuk memberikan jawaban, suara yang keluar dari tenggorokanku bukanlah suara seorang istri lemah yang sedang patah hati dan hancur lebur karena diceraikan. Melainkan suara seorang penguasa sejati yang sangat berwibawa, yang sedang bersiap untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para pengkhianat kerajaannya. Kondisiku tidak pernah terasa sebaik dan sekuat ini dalam 5 tahun terakhir hidupku. Bapak Darmawan. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan datar. Begitu tenang, hingga nyaris terdengar seperti sebuah bisikan ular berbisa yang sangat mematikan. Aku butuh Anda untuk segera bergerak menyusun pasukan sekarang juga. Tinggalkan semua urusan dan pekerjaan klien Anda yang lain malam ini juga. Dan fokuskan seluruh tim hukum utama kita untuk segera terbang ke Surabaya. Permainan peta umpet yang sangat membosankan ini sudah resmi aku nyatakan berakhir. Ada jeda keheningan yang cukup panjang dan menegangkan di ujung telepon sana. Bapak Darmawan sebagai seorang pengacara veteran ahli strategi bisnis yang sangat cerdas, tentu saja langsung bisa menangkap sinyal bahaya yang luar biasa besar dari nada bicaraku yang tidak biasa ini. Apa yang telah bajingan sombong itu lakukan pada Anda malam ini? Nyonya Alina, tanya Bapak Darmawan dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat serius, berat, dan dipenuhi amarah yang tertahan. Suamiku tercinta itu baru saja datang menjengukku. Dan dia melemparkan sebuah map berisi surat gugatan cerai tepat ke wajahku. Tidak lama setelah anak ini dikeluarkan dengan paksa dari rahimku. Jawabku tanpa ada sedikit pun nada kesedihan atau getaran tangis yang tersisa. Dia dengan bangganya membawa selingkuhannya yang masih muda itu masuk ke dalam kamar rumah sakit ini. Dan menghinaku habis-habisan sebagai wanita miskin lusuh yang tidak selevel lagi dengan derajatnya. Dia menyuruhku pergi jauh-jauh dari perusahaannya sesegera mungkin, agar dia bisa segera meresmikan dan menikahi pelacur kecilnya itu tanpa halangan dariku. Aku tersenyum sinis menatap ke arah langit-langit kamar perawatanku yang berwarna putih pucat dan membosankan. Dia dengan sangat arogan mengusirku dari perusahaanku sendiri. Bapak Darmawan. Tidakkah cerita drama ini terdengar seperti sebuah lelucon jalanan yang sangat lucu dan menggelikan? Saya sangat mengerti kemarahan Anda, Nyonya. Suara Bapak Darmawan terdengar bergetar penuh dengan kemarahan yang coba dia redam demi membela kehormatanku sebagai klien utamanya. Apa perintah eksekusi Anda selanjutnya malam ini? Tim hukum dan tim keuangan rahasia kita sudah bersiaga penuh 24 jam. Sejak detik pertama Anda masuk ke rumah sakit ini. Tolong dengarkan setiap instruksiku malam ini baik-baik dan jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kataku sambil perlahan mengubah posisiku menjadi sedikit bersandar pada tumpukan bantal di belakang punggungku. Mengabaikan sepenuhnya rasa nyeri jahitan yang tiba-tiba menyengat hebat di bagian bawah perutku. Aku tahu persis dari berkas laporan keuangan rahasia bulan lalu yang Anda kirimkan kepadaku, bahwa perusahaan Bagas di bawah kepemimpinannya saat ini sebenarnya sedang mengalami krisis arus kas internal yang sangat parah. Dia terlalu bodoh dan terlalu banyak menghamburkan uang kas utama perusahaan untuk mendanai proyek-proyek bodong dan liburan mewah yang diusulkan oleh selingkuhannya itu. Dia sedang berusaha setengah mati menutupi kebusukan laporan keuangan itu dari para dewan pemegang saham minoritas lainnya. Malam ini juga, tanpa perlu menunda hingga matahari terbit, aku perintahkan Anda secara resmi untuk menggunakan seluruh sisa dana cadangan darurat tanpa batas yang kita simpan dengan aman di rekening luar negeri. Lakukan operasi pembelian saham secara besar-besaran, sangat rahasia, dan sangat agresif atas seluruh sisa saham-saham kecil yang masih beredar bebas di pasar bursa saham. Beli semuanya. Jangan pernah menawar harga sepeser pun. Aku sama sekali tidak peduli berapa ratus miliar uang tunai yang harus kita keluarkan malam ini. Aku hanya ingin satu hal yang pasti. Pada saat matahari terbit besok pagi menyinari kota Surabaya, persentase total kepemilikan sahamku di perusahaan itu secara absolut harus sudah berada di angka 90% mutlak. Baik Nyonya Alina.
Perintah pembelian paksa Anda akan segera kami laksanakan malam ini juga. Apakah ada hal teknis lain yang perlu kami persiapkan untuk menghancurkan pertahanannya? Tanya Bapak Darmawan dengan ritme bicara yang sangat cepat dan taktis. Ya, masih ada lagi. Lanjutku dengan kedua mata menyipit tajam menembus kegelapan ruangan. Segera retas dan bekukan seluruh akses keuangan pribadinya yang masih terhubung dengan kas utama perusahaan kita. Blokir dan matikan semua kartu kredit tanpa batas miliknya, yang selama ini dia gunakan dengan leluasa untuk membelikan barang-barang mewah dari luar negeri untuk wanita jalangnya itu. Tarik secara paksa semua fasilitas mewah seperti kendaraan operasional perusahaan. Dan sita paksa rumah dinas rahasia di kawasan elit yang selama ini dia gunakan sebagai tempat untuk berselingkuh di belakangku. Dan yang paling penting dari semua rencana ini, persiapkan dokumen pemecatan secara tidak hormat atas nama Direktur Utama Bagas. Dengan tuduhan berlapis, yaitu penggelapan penyalahgunaan dana kas perusahaan untuk kepentingan asusila pribadinya. Bawa dan lampirkan semua bukti transfer gelap dan foto-foto perselingkuhannya yang sudah tim Anda kumpulkan secara rahasia selama berbulan-bulan ini. Aku ingin tumpukan dokumen kematian itu sudah tercetak sangat rapi di atas mejaku lusa pagi. Tepat saat dia dengan sombongnya mengadakan rapat umum pemegang saham besar-besaran untuk meresmikan posisi selingkuhannya sebagai wakil direktur yang baru. Saya pastikan dengan nyawa saya bahwa semua dokumen pemecatan dan bukti-bukti kejahatannya itu akan siap dan sempurna tanpa ada celah hukum sedikitpun. Nyonya Alina, saya sendiri yang akan memimpin tim dan terbang ke Surabaya menggunakan jadwal penerbangan pertama besok pagi. Tolong beristirahatlah dengan tenang bersama putra Anda malam ini. Kemenangan mutlak sudah berada di dalam genggaman tangan kita, kata Bapak Darmawan dengan nada suara yang sangat meyakinkan. Sebelum sambungan telepon rahasia itu akhirnya terputus, aku meletakkan kembali telepon genggamku ke atas meja kayu dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur. Kedua mataku menatap lurus menembus jendela kaca kamar rumah sakit yang berembun. Menatap jauh ke arah langit malam kota Surabaya, yang tadinya diguyur hujan badai lebat. Kini perlahan mulai menampakkan wajahnya yang cerah dengan hamparan ribuan bintang yang bertebaran indah. Angin malam yang dingin berhembus kencang menyapu dedaunan pepohonan di luar sana, seolah ikut membawa pergi seluruh sisa-sisa kelemahan, kepolosan, dan keputusasaan dari dalam jiwaku yang terdalam. Di atas ranjang rumah sakit yang keras ini, di tengah rasa sakit akibat luka operasi yang masih sangat basah dan belum mengering, aku justru merasakan sebuah energi dan kekuatan yang luar biasa dahsyat, mengalir deras bagai magma panas, memenuhi setiap sel dan pembuluh darah di dalam nadiku. Alina yang naif dan selalu percaya pada janji manis laki-laki. Alina yang selalu menundukkan pandangannya. Alina yang rela mengorbankan segalanya dan terlihat lusuh seperti seorang gembel jalanan, hanya demi menjaga gengsi dan ego seorang laki-laki miskin yang tidak tahu cara berterima kasih. Wanita bodoh dan lemah itu telah resmi aku nyatakan mati malam ini. Dikubur dalam-dalam tanpa nisan bersama tumpukan kertas gugatan cerai busuk yang berserakan di lantai kamarku. Dan dari tumpukan abu kehancuran yang sangat menyakitkan itu, lahirlah sebuah sosok baru yang hatinya telah mengeras sempurna menjadi bongkahan es dan berlian yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Bersiaplah suamiku sayang. Bersiaplah mulai malam ini untuk menghadapi terjangan badai tsunami terburuk yang pernah diciptakan oleh seorang istri yang tersakiti. Kamu telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupmu karena salah memilih lawan untuk dihancurkan. Karena lusa pagi, tepat di hari di mana kamu merasa berada di puncak kejayaanmu, aku sendiri yang akan datang meruntuhkan seluruh langit kesombonganmu. Tepat menghancurkan kepalamu sendiri tanpa ampun. Alhamdulillah, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. 2 hari berselang sejak malam paling mengerikan di dalam kamar rumah sakit itu. Waktu yang terasa sangat singkat bagi orang biasa. Namun bagiku, 2 hari ini adalah proses reinkarnasi jiwa yang sangat menyakitkan sekaligus membebaskan. Luka sayatan operasi persalinan di perutku masih terasa sangat perih dan berdenyut-denyut setiap kali aku menarik napas panjang. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak mampu menembus tebalnya dinding es yang kini membungkus rapat seluruh hatiku.
Pagi ini, sinar matahari pagi kota Surabaya bersinar dengan sangat cerah dan terik. Menembus kaca jendela ruang perawatan eksklusifku. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana aku akan mencabut seluruh akar kesombongan dari pria yang telah berani membuangku dan darah dagingnya sendiri ke dalam jurang penderitaan. Tepat pada pukul 8 pagi, pintu kamarku terbuka. Bapak Darmawan melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan raut wajah penuh wibawa. Di belakangnya, mengikuti 3 orang wanita berpakaian serba hitam yang membawa berbagai macam kotak kosmetik berukuran besar dan gaun-gaun mewah. Mereka adalah tim penata rias dan busana profesional terbaik di kota ini yang secara khusus disewa oleh Bapak Darmawan atas perintahku. Aku menitipkan bayi kecilku kepada 2 orang perawat senior kepercayaan rumah sakit untuk dijaga dengan pengamanan paling ketat di ruangan khusus. Aku tidak akan membiarkan ada satu kuman pun, apalagi orang utusan suamiku, yang berani menyentuh sehelai rambut anakku. Nyonya Alina, sapa Bapak Darmawan sambil menundukkan kepalanya dengan sangat hormat. Semua dokumen pengambil alihan kekuasaan secara paksa sudah berada di dalam tas kerja saya. Ratusan miliar uang tunai telah berhasil kita sapu bersih semalam untuk memborong seluruh sisa saham yang beredar. Tepat pada pukul 9 pagi ini, Tuan Bagas akan memulai rapat umum pemegang saham di gedung perkantoran utamanya di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Dia berencana untuk meresmikan pengangkatan Nona Nita sebagai wakil direktur utama yang baru. Apakah Anda sudah benar-benar siap untuk menghancurkannya hari ini? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menganggukkan kepalaku dengan sangat pelan dan pasti. Aku bangkit berdiri dari ranjang rumah sakit dengan susah payah, menahan ringisan kesakitan yang berusaha keluar dari tenggorokanku. Aku membiarkan tim penata rias itu bekerja dengan cepat menyulap penampilanku. 2 jam kemudian, sosok wanita lusuh yang selalu menunduk ketakutan dan berbau bawang itu telah mati sepenuhnya. Saat aku menatap cermin besar di sudut ruangan, aku melihat sosok seorang ratu penguasa yang sangat asing namun sangat mempesona. Rambutku yang dulu selalu diikat asal-asalan kini tergerai lurus dan berkilau sempurna. Wajahku dirias dengan sangat tajam dan elegan, menonjolkan tulang pipiku dan menutupi seluruh sisa-sisa kelelahan pasca persalinan. Bibirku dipoles dengan warna merah gelap yang menyiratkan dominasi mutlak. Dan tubuhku dibalut oleh sebuah setelan jas wanita berwarna putih tulang dengan potongan yang sangat tegas dan mewah. Sepatu hak tinggi berwarna senada menopang kakiku. Meskipun setiap langkah yang kuambil terasa seperti menginjak pecahan kaca karena luka operasiku. Namun demi Allah, aku tidak akan membiarkan pria bajingan itu melihatku berjalan pincang hari ini. Kami berangkat menuju gedung perusahaan menggunakan mobil mewah anti peluru berwarna hitam mengkilap, membelah kemacetan pagi kota Surabaya dengan pengawalan rahasia. Sepanjang perjalanan melewati Jalan Raya Darmo yang dipenuhi pepohonan rindang, aku menatap keluar jendela dengan tatapan mata yang sangat kosong dan dingin. Aku membayangkan wajahmu, Bag. Aku membayangkan senyum sombongmu yang sedang mengembang di depan para dewan direksi saat ini. Kamu pasti berpikir bahwa istrimu yang bodoh ini sedang menangis terseduh-seduh meratapi nasib di ranjang rumah sakit, sambil memeluk kertas putusan ceraimu yang menjijikan itu. Kamu sama sekali tidak tahu bahwa malaikat mautmu sedang melaju dengan kecepatan penuh untuk mencabut seluruh nyawa kesombonganmu. Alhamdulillah, batinku bersorak dingin menanti saat-saat paling mendebarkan ini. Setibanya di lobi utama gedung perkantoran pencakar langit yang menjulang tinggi itu, kedatanganku dan Bapak Darmawan yang diiringi oleh 4 orang petugas keamanan bertubuh besar langsung menarik perhatian semua orang. Para karyawan yang sedang berlalu lalang seketika menghentikan langkah mereka. Mulut mereka terbuka lebar melihat siapa yang baru saja masuk. Mereka tentu saja masih mengingat wajahku. Wajah istri direktur utama mereka yang dulu selalu datang mengantarkan rantang makanan dengan pakaian yang sangat lusuh dan memalukan. Namun hari ini, mereka melihatku berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura intimidasi yang sangat pekat dan mematikan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara atau menghalangi langkah kakiku menuju lift khusus direksi. Lift melesat naik dengan sangat cepat menuju lantai paling atas. Lantai 30.
Tempat di mana ruang rapat utama dengan pemandangan langsung ke seluruh penjuru kota Surabaya itu berada. Saat pintu lift terbuka, suasana di lorong lantai direksi terasa sangat sepi dan tegang. Dua orang sekretaris yang berjaga di depan pintu ruang rapat ganda yang terbuat dari kayu jati tebal itu langsung berdiri dengan wajah pucat pasi melihat kedatanganku. Nyonya Alina. Maaf, Bapak Direktur Utama sedang memimpin rapat yang sangat tertutup dan sangat penting. Tidak ada yang boleh masuk mengganggu. Ucap salah satu sekretaris itu dengan suara bergetar ketakutan sambil berusaha menghalangi jalan masukku. Aku menatap mata sekretaris itu dengan tatapan yang bisa membekukan darahnya saat itu juga. Minggir, desisku dengan suara yang sangat rendah dan pelan. Atau kamu ingin menjadi orang pertama yang kehilangan pekerjaan hari ini bersama dengan direktur kesayanganmu itu? Sekretaris itu langsung menelan ludahnya dengan susah payah dan melangkah mundur dengan tubuh gemetar, memberikan jalan yang lapang untukku. Dengan sisa kekuatan penuh yang mengabaikan rasa perih luar biasa di perutku. Aku mendorong kedua sisi pintu kayu jati raksasa itu dengan sangat kasar dan bersemangat. Bunyi debuman keras pintu yang terbuka lebar itu menggema memekakan telinga ke seluruh penjuru ruang rapat. Menghentikan semua aktivitas di dalam ruangan secara seketika. Di ujung meja oval panjang yang terbuat dari marmer hitam itu. Di kursi kebesaran direktur utama. Kamu sedang berdiri dengan gagah. Bag, tangan kananmu memegang sebuah pena emas. Bersiap untuk menandatangani sebuah dokumen di hadapan puluhan dewan pemegang saham lainnya. Dan tepat di sebelah kananmu, berdiri sosok selingkuhanmu yang sangat menjijikkan. Nita. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat yang sangat tidak pantas digunakan untuk rapat resmi perusahaan. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Semua mata di dalam ruangan itu langsung tertuju padaku. Wajahmu, Bag, berubah pucat pasi seketika. Matamu terbelalak lebar seolah-olah baru saja melihat hantu yang bangkit dari dalam kuburan. Pena emas di tanganmu terlepas begitu saja dan jatuh menggelinding berbunyi nyaring di atas meja marmer. Alina, apa-apaan ini? Teriakku dengan suara lantang yang dipenuhi amarah bercampur kepanikan yang luar biasa. Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki lusuhmu di ruangan suciku ini. Siapa yang membiarkan wanita gila ini masuk? Petugas keamanan. Seret wanita ini keluar dari gedungku sekarang juga. Aku sama sekali tidak mempedulikan teriakan histerismu yang terdengar sangat menyedihkan itu. Dengan langkah kaki yang sangat tenang, elegan, dan terukur perlahan. Aku berjalan menyusuri sisi meja rapat. Diikuti oleh Bapak Darmawan yang berjalan tegap di belakangku. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer menjadi satu-satunya suara yang mengiringi langkah kematianmu. Aku berhenti tepat 2 meter di hadapanmu. Menatap langsung ke dalam manik matamu yang sedang memancarkan ketakutan yang berusaha kamu tutupi dengan arogansi palsumu. Ruangan sucimu. Tanyaku dengan nada suara yang sangat dingin dan merendahkan. Menggema di seluruh sudut ruangan. Sejak kapan gedung perkantoran ini, meja marmer ini, dan kursi kekuasaan yang sedang kamu duduki itu menjadi milikmu? Tuan Bagas yang terhormat, apa maksud dari ucapan gilamu itu? Bentakmu dengan wajah yang mulai memerah menahan malu di depan para bawahanmu. Kamu hanyalah seorang mantan istri yang sudah aku ceraikan dan aku buang ke tempat sampah semalam. Kamu tidak memiliki hak sepeser pun di perusahaan raksasa yang aku bangun dengan darah dan keringatku sendiri ini. Keluar dari sini sebelum aku memanggil polisi untuk menyeretmu dengan paksa. Aku tersenyum sangat lebar. Senyuman yang paling mematikan yang pernah kamu lihat seumur hidupmu. Darah dan keringatmu. Ucapku sambil tertawa kecil yang terdengar sangat sinis dan merindingkan bulu roma. Bapak Darmawan. Tolong segarkan kembali ingatan pria tua bangka yang sedang pikun ini. Beritahu dia dengan jelas. Darah dan keringat siapa yang sebenarnya telah membangun istana pasir yang sedang dia banggakan ini. Bapak Darmawan melangkah maju dengan sangat tenang. Membuka tas kerja kulitnya yang tebal. Dan mengeluarkan setumpuk dokumen resmi berhologram yang sangat tebal. Beliau melemparkan tumpukan dokumen itu ke atas meja marmer. Tepat di hadapan wajahmu. Tuan Bagas, ucap Bapak Darmawan dengan suara bariton yang menggema tegas. Perkenalkan,
Saya adalah kuasa hukum resmi sekaligus perwakilan penuh dari pemegang saham mayoritas mutlak perusahaan ini. Sesuai dengan akta pendirian perusahaan bertahun-tahun yang lalu. Dan hasil transaksi pembelian saham besar-besaran secara paksa pada dini hari tadi. Sebanyak 90% dari total keseluruhan saham perusahaan ini. Secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Telah jatuh ke tangan pemilik aslinya. Yaitu Nyonya Alina. Ruangan rapat itu seketika meledak oleh suara gumaman dan keterkejutan dari puluhan pemegang saham lainnya. Wajahmu kehilangan seluruh aliran darahnya detik itu juga. Bag, kamu terlihat seperti mayat hidup yang baru saja disambar petir di siang bolong. Tanganmu bergetar hebat saat kamu memungut dokumen itu dengan kasar. Membalik-balik setiap halamannya dengan mata terbelalak dan napas yang memburu cepat. Kamu mencari-cari kebohongan di sana. Tapi yang kamu temukan hanyalah kenyataan pahit yang menghancurkan seluruh duniamu. Tanda tanganku. Namaku. Terpampang jelas mendominasi setiap lembar akta kepemilikan saham itu. Ini pasti palsu. Ini pasti penipuan. Teriakmu dengan suara pecah dan air liur yang sedikit memercik dari sela bibirmu. Aku tidak pernah menerima uang dari wanita miskin ini. Investor utamaku adalah sebuah perusahaan dari ibu kota. Perusahaan cangkang dari ibu kota itu adalah milik saya seutuhnya. Bagasku sayang. Potongku dengan nada bicara yang sangat lembut namun terasa seperti sayatan silet yang perlahan mengiris lehermu. Uang miliaran rupiah yang menyelamatkan nyawa perusahaanmu saat kamu menangis seperti bayi cengeng di kontrakan petak rungkut dulu. Itu adalah seluruh tabungan masa mudaku. Itu adalah uang hasil penjualan emas perhiasan nenekku. Kamu pikir kamu adalah pria jenius yang sukses membangun kerajaan bisnis. Kamu salah besar. Kamu hanyalah sebuah boneka panggung yang selalu aku biayai dari belakang layar. Hanya demi menjaga harga dirimu yang sangat rapuh dan menyedihkan itu. Lututmu terlihat goyah. Kamu mundur selangkah hingga menabrak kursi kebesaranmu sendiri. Nita yang berdiri di sampingmu mulai terlihat sangat panik. Wanita selingkuhanmu itu menarik-narik lengan jasmu dengan wajah ketakutan. Meminta penjelasan dari kepalsuan yang selama ini kamu janjikan kepadanya. Namun kamu bahkan tidak mampu membuka mulutmu untuk membalas perkataannya. Dan karena sekarang seluruh rahasia ini sudah terbuka sangat lebar. Lanjutku sambil mencondongkan tubuhku ke depan. Menatapmu dengan tatapan elang yang siap merobek mangsanya. Aku sebagai pemilik tunggal mutlak dari perusahaan ini, menggunakan hak penuhku pagi ini juga, untuk memecatmu secara tidak hormat dari posisi direktur utama. Mulai detik ini juga, kamu menggelengkan kepalamu dengan kuat. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Alina. Aku suamimu. Teriakmu dengan suara yang mulai terdengar memelas. Mantan suamimu. Koreksiku dengan cepat dan tajam. Kamu sendiri yang melemparkan surat cerai itu ke wajahku tepat setelah aku merobek perutku untuk melahirkan anakmu semalam. Apakah kamu lupa dengan pidato kesombonganmu itu? Bag. Dan tunggu. Hukumanmu belum selesai sampai di sini. Bapak Darmawan. Tolong bacakan surat perintah eksekusi penyitaan aset yang sudah kita siapkan semalam. Bapak Darmawan kembali mengeluarkan selembar surat dengan kop kepolisian dan kejaksaan. Tuan Bagas juga telah resmi dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana kas utama perusahaan senilai puluhan miliar rupiah. Dana yang selama ini Anda gunakan secara ilegal untuk membeli barang-barang mewah dan rumah dinas rahasia demi membiayai perselingkuhan Anda dengan saudari Nita ini. Ucap Bapak Darmawan sambil menatap tajam ke arah selingkuhanmu yang kini mulai menangis ketakutan. Seluruh akses rekening pribadi Anda, kartu kredit tanpa batas Anda, semuanya telah diblokir secara total oleh pihak bank sejak pukul 3 pagi tadi. Rumah dinas dan mobil mewah yang Anda pakai akan segera disita oleh pihak berwajib siang ini. Anda, Tuan Bagas, resmi menjadi seorang gelandangan tanpa uang sepeser pun mulai detik ini. Kalimat terakhir dari Bapak Darmawan itu seolah-olah meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit ini tepat di atas kepalamu. Kamu jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Tepat di bawah ujung sepatu hak tinggiku. Jas mahalmu yang sangat rapi itu kini terlihat berantakan. Tanganmu mencoba meraih pergelangan kakiku. Namun aku dengan cepat melangkah mundur.
menghindari sentuhanmu yang terasa sangat kotor dan najis bagiku. Alina, tolong aku Alina. Ampuni aku. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku janji akan membuang wanita jalang ini. Tolong jangan ambil semuanya dariku Alina. Tolong pikirkan masa depan anak kita. Tangismu pecah seketika. Menggema menyedihkan di hadapan seluruh karyawan dan pemegang saham yang menatapmu dengan penuh rasa jijik. Anak kita. Ulangku sambil mendecihkan air ludah ke lantai. Tepat di sebelah lututmu yang gemetar. Anak cacat dan tidak berguna seperti yang kamu katakan semalam. Anakku tidak memiliki ayah seorang bajingan miskin sepertimu. Nikmati buah dari pengkhianatanmu. Bag, selamat kembali ke titik nol di mana kamu tidak berharga sama sekali di mata dunia. Dan kamu, tunjukku dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajah Nita yang sedang gemetar hebat menahan tangis. Silakan bawa pergi pria gembel kesayanganmu ini dari gedungku sekarang juga. Sebelum aku menyuruh petugas keamanan untuk menyeret kalian berdua keluar layaknya tumpukan sampah basah. Kepuasan yang luar biasa besar dan sangat melegakan meledak di dalam dadaku. Melihat pria yang semalam menghancurkan duniaku kini merangkak menangis mencium lantai di bawah kakiku. Adalah sebuah mahakarya pembalasan dendam yang paling indah. Air mataku tidak akan pernah jatuh lagi untukmu. Bag, karena mulai hari ini, akulah sang ratu yang akan menguasai segalanya tanpa belas kasihan sedikitpun. Kamu merangkak maju menyeret lututmu di atas lantai marmer yang sangat dingin. Tanganmu yang gemetar hebat mencoba menggapai ujung sepatu hak tinggiku. Air matamu mengalir deras bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahmu yang pucat pasi. Suaramu terdengar sangat serak dan putus asa. Memanggil-manggil namaku berulang kali seperti kaset rusak yang menyedihkan. Alina sayang, tolong maafkan aku. Ampuni kebodohanku ini. Alina tolong aku. Kamu menangis meraung-raung di hadapan puluhan pasang mata dewan direksi dan para karyawan. Yang kini menatapmu dengan tatapan penuh rasa muak dan jijik. Mereka yang dulu selalu menunduk hormat saat kamu berjalan melewati mereka. Kini terang-terangan mencibir dan berbisik-bisik menyaksikan kejatuhanmu yang sangat memalukan ini. Aku menatapmu dari atas dengan pandangan kosong. Menatap sosok pria yang semalam dengan sangat arogan melemparkan surat cerai ke wajahku saat aku sedang bertaruh nyawa. Pria yang dengan kejam menyebut darah dagingnya sendiri sebagai anak cacat. Kini pria itu sedang mencium lantai tepat di bawah telapak kakiku. Memohon belas kasihan layaknya seorang pengemis jalanan. Aku menarik kakiku mundur dengan gerakan yang sangat cepat dan dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Seolah-olah sentuhanmu adalah sebuah wabah penyakit menular yang paling mematikan di dunia ini. Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Bag, desisku dengan suara yang sangat rendah namun menggema tajam membelah keheningan ruang rapat yang tegang ini. Air matamu itu sama sekali tidak ada harganya lagi di mataku. Kamu menangis bukan karena kamu menyesali perbuatan bejatmu kepadaku dan kepada anak kita yang baru lahir. Kamu menangis keras pagi ini. Hanya karena kamu baru saja kehilangan seluruh hartamu. Kamu menangisi kehilangan tahtamu. Dan kehilangan seluruh mainan mewahmu. Kamu murni menangisi kemiskinanmu yang datang tiba-tiba. Bukan menangisi keluargamu yang hancur. Aku menoleh perlahan ke arah 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Yang sejak tadi berdiri siaga di dekat pintu masuk ruang rapat ganda ini. Seret kedua orang cacat moral ini keluar dari gedung perusahaanku detik ini juga. Perintahku dengan nada suara yang sangat absolut dan tidak terbantahkan. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun dari ruangan ini. Termasuk pena emas milik pria ini yang jatuh berserakan di atas meja. Keempat petugas keamanan itu langsung bergerak serentak dengan langkah tegap dan wajah tanpa ekspresi. 2 orang maju dan mencengkeram erat kedua lenganmu. Menarik paksa tubuhmu agar berdiri dari lantai marmer. Kamu meronta-ronta dengan sangat hebat. Menendang-nendang udara kosong sambil terus meneriakkan namaku dengan suara yang semakin serak dan menyayat hati. Lepaskan aku kalian semua. Ini perusahaanku. Aku direktur utama di sini. Teriakmu dengan sisa-sisa kesombongan yang masih berusaha kamu pertahankan di tengah badai kehancuranmu. Namun tenaga kedua petugas itu jauh lebih besar. Mereka menyeretmu tanpa ampun melewati meja rapat oval yang panjang itu.
Sementara itu, dua petugas keamanan lainnya melangkah tegas mendekati Nita. Wanita simpananmu yang sejak tadi berdiri mematung dengan wajah seputih kapas. Nita yang biasanya selalu tersenyum manja dan menggoda setiap pria berduit di kantor ini, kini terlihat sangat berantakan dan ketakutan setengah mati. Saat petugas keamanan itu menyentuh lengannya, Nita menjerit histeris, menolak untuk diseret keluar dengan kasar. "Tolong jangan sentuh aku dengan kasar. Aku bisa berjalan sendiri keluar dari sini," teriak Nita dengan suara melengking yang sangat memekakan telinga. Pemandangan saat kalian berdua diseret keluar menyusuri lorong-lorong gedung perkantoran mewah di Jalan Basuki Rahmat Surabaya itu adalah sebuah mahakarya pembalasan dendam yang akan selalu terukir indah di dalam ingatanku seumur hidup. Ratusan karyawan keluar dari bilik meja kerja mereka masing-masing, berdiri berjejer di sepanjang lorong dan di area lobi utama gedung. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana mantan direktur utama mereka yang selalu bertindak sombong dan sekretaris gatalnya dipermalukan habis-habisan pagi ini. Beberapa karyawan bahkan terang-terangan merekam kejadian memalukan itu menggunakan telepon genggam mereka. Sama sekali tidak ada satu orang pun yang merasa kasihan kepadamu, Bag. Karena selama kamu menjabat menggunakan uang rahasiaku, kamu selalu memimpin dengan gaya diktator yang kejam dan suka memotong gaji karyawan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah karma instan yang langsung dibayar lunas oleh semesta di hadapan matamu sendiri. Namun rupanya, puncak dari segala pertunjukan drama komedi ini baru benar-benar terjadi tepat di depan pintu putar kaca lobi utama gedung. Saat para petugas keamanan melemparkan tubuhmu dan tubuh Nita dengan cukup keras ke atas trotoar jalanan aspal yang sudah terasa panas, kamu terjerembab dengan lutut menghantam aspal dengan keras. Setelan jas mahalmu robek di bagian siku dan kotor terkena debu jalanan raya. Kamu mencoba berdiri dengan susah payah dan meraih tangan Nita untuk mencari sedikit kekuatan. "Nita sayang, tolong dengarkan aku. Kita pasti bisa melewati semua ujian ini. Aku akan mencari pinjaman uang ke bank lain untuk modal kita," ucapmu dengan suara bergetar dan tatapan memelas kepada wanita yang kamu pikir sangat tulus mencintaimu itu. Namun, apa yang terjadi pada detik berikutnya benar-benar menampar sisa kewarasanmu untuk kedua kalinya hari ini. Nita menepis tanganmu dengan sangat kasar hingga kamu kembali terjatuh membentur aspal. Wajah cantik yang selalu memujamu dan merayumu itu kini berubah 180 derajat. Menjadi wajah iblis yang penuh dengan rasa benci dan kekecewaan yang luar biasa mendalam. "Menjauh dariku dasar pria miskin penipu," teriak Nita dengan suara lantang yang terdengar hingga bergema ke dalam lobi gedung. "Kamu berbohong kepadaku selama ini, Bag. Kamu bilang kamu adalah pengusaha kaya raya yang membangun perusahaan raksasa itu sendirian dari nol. Kamu berjanji akan menjadikanku nyonya direktur besar yang bergelimang harta dan perhiasan mahal. Kamu bahkan berjanji akan membelikan sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit Citraland untuk tempat tinggal kita berdua. Tapi ternyata apa buktinya hari ini? Ternyata kamu hanyalah seorang gembel jalanan yang menumpang hidup dari kekayaan istrimu sendiri. Seluruh fasilitas mewah yang selalu kamu sombongkan kepadaku setiap hari ternyata adalah hasil curian dari istrimu. Dan sekarang kamu berharap aku akan setia mendampingimu hidup miskin bergelandangan di jalanan. Jangan pernah bermimpi di siang bolong." Nita meludah dengan penuh rasa jijik tepat di sebelah sepatumu yang berdebu. "Aku sama sekali tidak sudi hidup menderita kelaparan bersama pria parasit sepertimu. Hari ini juga, detik ini juga, aku akan pergi jauh-jauh meninggalkan kota Surabaya ini. Aku akan kembali pulang ke kampung halamanku di kota Kediri. Tepatnya aku akan bersembunyi di daerah sekitar Monumen Simpang 5 Gumul Kediri sana. Dan aku berjanji akan mencari pria kaya baru yang benar-benar memiliki uang asli. Bukan pria pecundang pembohong yang hanya bisa memamerkan harta istrinya yang sedang hamil. Selamat menikmati kemiskinanmu di pinggir jalan raya ini, Bag." Setelah meneriakkan rentetan kalimat penghinaan yang sangat menyakitkan telinga itu, Nita berbalik arah dengan cepat. Berjalan setengah berlari meninggalkanmu sendirian di bawah terik matahari siang kota Surabaya yang sangat menyengat kulit. Wanita yang demi dirinya kamu rela menceraikan istrimu yang sedang bertaruh nyawa di ruang operasi persalinan semalam.
Wanita muda yang demi tubuhnya kamu rela membuang darah dagingmu sendiri. Kini telah membuangmu tanpa sisa ke dalam tempat sampah peradaban yang paling kotor. Kamu hanya bisa duduk bersimpuh di atas aspal jalanan yang panas. Menatap kepergian Nita dengan pandangan mata kosong yang sangat menyedihkan. Mobil-mobil mewah dan ratusan sepeda motor berlalu lalang cepat di sekitarmu. Membunyikan klakson yang memekakan telinga karena kamu menghalangi jalan masuk. Namun kamu seolah-olah sudah menjadi patung batu yang tidak bernyawa lagi. Seluruh semesta siang ini sedang menertawakan kebodohanmu yang tiada tara. Sementara itu, jauh di atas sana, di lantai 30 gedung perkantoran yang menjulang tinggi menembus gumpalan awan. Aku melangkah dengan sangat anggun mendekati ujung meja rapat oval yang terbuat dari marmer hitam itu. Aku menatap kursi kebesaran direktur utama yang selama ini selalu kamu duduki dengan penuh kesombongan palsu. Tanpa ragu sedikit pun di dalam hatiku. Aku memutar tubuhku dan mendaratkan tubuhku di atas kursi kulit asli yang sangat empuk dan nyaman itu. Sensasi kekuasaan absolut langsung mengalir deras memenuhi rongga dadaku. Bapak Darmawan yang berdiri sangat setia di sebelah kananku langsung memberikan instruksi yang sangat tegas dan mengancam. Kepada seluruh dewan pemegang saham dan jajaran direksi yang masih tersisa duduk di dalam ruangan. Mulai detik ini juga, perusahaan raksasa ini secara resmi sepenuhnya berada di bawah komando mutlak Nyonya Alina. Tidak ada satupun keputusan penting, aliran dana keluar, atau penandatanganan proyek baru yang boleh dilakukan tanpa persetujuan langsung dari beliau. Siapapun dari kalian yang berani membangkang atau mencoba bermain kotor di belakang layar seperti direktur lama kalian, akan langsung berhadapan dengan meja hijau dan menghadapi nasib yang jauh lebih mengerikan daripada pria pengemis tadi. Semua orang di dalam ruangan rapat itu langsung menundukkan kepala mereka secara serentak. Mengucapkan kata-kata kepatuhan dan kesetiaan dengan suara yang bergetar penuh rasa ketakutan dan hormat. Aku tersenyum tipis menatap pemandangan indah penaklukan massal ini. Namun, tepat pada saat ketegangan ekstrim ini mulai mereda, efek hormon adrenalin yang sejak pagi memompa semangat tempurku tiba-tiba saja menurun dengan sangat drastis. Luka bekas sayatan operasi sesar di perut bawahku tiba-tiba berdenyut dengan sangat hebat dan menyiksa kewarasanku. Rasa perihnya sangat tajam seperti ada belasan jarum panas yang menusuk-nusuk daging bagian dalamku secara bersamaan. Aku sedikit meringis tertahan menahan sakit. Tangan kiriku secara otomatis refleks mencengkeram erat pinggiran meja marmer di depanku hingga buku-buku jariku memutih pucat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan membasahi dahi dan pelipisku yang tertutup riasan tebal. Bapak Darmawan yang memiliki insting sangat peka langsung menyadari perubahan raut wajahku yang memburuk. Nyonya Alina yang terhormat, Anda tiba-tiba terlihat sangat pucat pasi dan kesakitan hebat. Anda baru saja menjalani operasi pembedahan besar 2 hari yang lalu. Rapat resmi ini sudah selesai secara hukum. Biar tim hukum kami yang mengurus sisa administrasinya di sini. Anda harus segera kembali ke rumah sakit sekarang juga untuk beristirahat dan menemui putra Anda yang sedang menunggu. Aku menganggukkan kepalaku dengan sangat pelan. Mengumpulkan seluruh sisa-sisa tenagaku yang hampir habis untuk berdiri tegap dari kursi kekuasaan itu. Perjalanan kembali pulang menuju rumah sakit Siloam siang itu terasa jauh lebih melelahkan daripada perjalanan saat berangkat tadi pagi. Di dalam kursi belakang mobil mewah yang melaju tenang membelah jalan raya Surabaya. Aku memejamkan kedua mataku rapat-rapat. Berusaha keras mengatur hembusan napasku yang mulai terengah-engah menahan gelombang rasa sakit di perutku. Namun, sebuah keajaiban kecil terjadi. Begitu pintu kamar perawatanku dibuka dan seorang perawat meletakkan kembali bayi kecilku ke dalam dekapan hangatku. Seluruh rasa sakit fisik yang sedari tadi menyiksa itu seolah-olah menguap begitu saja terbang ke udara bebas. Aku menatap wajah damai malaikat kecilku yang sedang tertidur sangat lelap tanpa beban. Aroma khas bayi yang sangat harum dan suci menguar menenangkan jiwaku yang lelah setelah seharian penuh berperang di medan pertempuran duniawi yang kotor. Air mata keharuan mengalir perlahan dari sudut mataku. Jatuh menetes mengenai pipi kemerahan anak laki-lakiku. Alhamdulillah, bisikku dengan suara yang sangat bergetar dan parau menahan isak tangis bahagia. Ibu sudah menyelesaikan tugas utama ibu hari ini, Nak. Ibu sudah menyapu dan membersihkan semua hama pengganggu dari jalan masa depanmu. Mulai hari ini dan untuk selama-lamanya.
Hanya ada kita berdua yang akan saling menguatkan. Ibu berjanji dengan nyawa ibu akan membangunkan sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dan tidak terkalahkan. Hanya untukmu, anakku sayang. Sementara aku menikmati kedamaian dan kehangatan surgawi di dalam kamar rumah sakit bersama belahan jiwaku yang baru lahir. Di luar sana, roda karma baru saja mulai melindas kehidupanmu dengan sangat brutal tanpa ampun. Menjelang larut malam, Bapak Darmawan kembali menghubungiku dengan membawa sebuah laporan intelijen yang sangat memuaskan telingaku. Beliau menceritakan dengan sangat detail bagaimana kamu mencoba kembali pulang ke rumah mewah kita di kawasan elit Darmo. Kamu sangat berharap bisa masuk ke dalam rumah dan setidaknya mengambil beberapa helai pakaian mahal atau jam tangan koleksimu yang berharga ratusan juta rupiah untuk dijual. Namun kamu harus menelan sebuah kenyataan yang sangat pahit. Bahwa seluruh pagar besi rumah mewah itu sudah digembok rapat dengan rantai baja tebal oleh pihak bank. Dan terdapat sebuah stiker penyitaan aset besar berwarna merah menyala yang menempel menutupi daun pintu utama rumah. Kamu berteriak-teriak seperti orang gila kehilangan akal di depan pagar rumah. Menggedor-gedor besi pagar dengan kedua tanganmu hingga jari-jarimu berdarah. Sampai akhirnya para petugas keamanan perumahan elit itu harus mengusirmu dengan kasar menggunakan ancaman tongkat pemukul. Karena teriakanmu dianggap sangat mengganggu ketertiban dan waktu istirahat warga kaya di sana. Malam ini, mantan suamiku yang dulu selalu tidur nyenyak di atas kasur berharga ratusan juta rupiah di ruangan berpendingin, harus meringkuk kedinginan bagai tikus selokan di emperan sebuah ruko yang sudah tutup di pinggir jalan raya kota Surabaya yang sangat kejam. Ditemani oleh rasa lapar yang melilit perut. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya sama sekali. Dan bayang-bayang kehancuran yang akan terus memburumu tanpa henti hingga ke ujung tarikan napasmu. Waktu adalah penyembuh luka yang paling ajaib. 5 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan malam itu memporak-porandakan seluruh pondasi kehidupanku. 5 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang wanita lemah yang menangis darah di atas ranjang rumah sakit. Memeluk kertas putusan cerai yang dilemparkan oleh pria yang paling aku cintai. Namun hari ini, jika kamu melihatku berdiri menatap hamparan kota Surabaya dari balik dinding kaca transparan di lantai 50 gedung perkantoran milikku, kamu tidak akan pernah lagi menemukan jejak-jejak wanita lusuh dan menyedihkan itu. Wanita itu telah lama mati dan terkubur bersama seluruh kebodohannya di masa lalu. Yang tersisa saat ini hanyalah sosok Nyonya Alina yang baru. Seorang pemimpin tertinggi dari salah satu perusahaan investasi raksasa paling disegani di seluruh wilayah Jawa Timur. Perusahaan yang dulu hampir dihancurkan oleh keserakahan mantan suamiku sendiri. Kini telah bangkit 1000 kali lipat lebih kuat dan lebih menggurita di bawah kendali penuh tanganku. Setiap pagi, saat matahari terbit menyinari kemegahan monumen Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh di tengah kota, aku selalu menyempatkan diri untuk bersyukur. Alhamdulillah, ucapku berulang kali di dalam hati. Menyadari betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang mau bersabar dan bangkit dari keterpurukan. Namun, sumber kebahagiaan sejatiku bukanlah deretan angka triliunan rupiah di dalam rekening pribadiku. Bukan pula deretan mobil mewah yang berbaris rapi di garasi rumah megahku. Sumber kekuatan utamaku adalah sesosok anak laki-laki kecil yang sangat tampan dan cerdas. Anak yang dulu dengan sangat kejam disebut sebagai anak cacat oleh ayah kandungnya sendiri. Anakku kini tumbuh menjadi bocah 5 tahun yang sangat sehat, sangat pintar, dan memiliki hati yang sangat lembut. Namanya adalah Satria. Dialah malaikat kecil yang menjadi alasan utamaku untuk tetap bernapas dan bertarung melawan kejamnya dunia. Setiap kali Satria berlari memeluk kakiku sepulang sekolah, sambil menceritakan hal-hal baru yang dia pelajari hari itu. Seluruh beban pekerjaanku seolah-olah menguap begitu saja ke udara bebas. Siang ini adalah hari Jumat yang sangat terik di kota Surabaya. Panas matahari menyengat aspal jalanan hingga terlihat fatamorgana di kejauhan. Aku baru saja selesai menghadiri sebuah acara amal pembagian sembako dan bantuan modal usaha untuk warga kurang mampu. Acara itu diselenggarakan oleh yayasan sosial milik perusahaanku di kawasan padat penduduk di dekat Jembatan Merah Plaza. Setelah acara selesai, aku berjalan perlahan menuju mobil bersiap untuk kembali ke kantor. Satria ikut bersamaku hari ini karena sekolahnya sedang libur.
Dia menggenggam tangan kananku dengan sangat erat. Berjalan melompat-lompat kecil dengan riang gembira. 4 orang pengawal pribadiku berpakaian serba hitam berjalan mengelilingi kami dengan jarak yang sangat aman namun penuh kewaspadaan. Memastikan tidak ada satupun ancaman yang berani mendekati putra mahkotaku. Saat kami sedang berjalan menyusuri trotoar pejalan kaki yang cukup lebar di kawasan bersejarah itu, langkah kakiku tiba-tiba terhenti secara otomatis. Pandangan mataku tertuju pada sebuah pemandangan yang sangat miris di sudut jalan. Tepat di dekat sebuah tempat pembuangan sampah sementara yang berbau sangat menyengat. Ada seorang pria gelandangan yang sedang duduk mengorek-ngorek tumpukan sampah plastik kotor. Pria itu terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus kering seperti hanya tersisa tulang pembalut kulit. Rambutnya panjang menggumpal penuh kotoran dan debu jalanan. Pakaian yang menempel di tubuhnya hanyalah sebuah kaos oblong robek-robek berwarna pudar dan celana pendek yang dipenuhi noda lumpur hitam. Pria itu sedang memungut sebuah botol air mineral bekas yang sudah kotor. Lalu meneguk sisa-sisa air di dalamnya dengan sangat rakus seolah-olah dia tidak pernah minum selama berhari-hari. Awalnya, aku hanya merasa iba seperti halnya melihat gelandangan malang lainnya di sudut kota ini. Aku merogoh tas tanganku. Berniat mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah untuk kuberikan kepadanya melalui pengawalku. Namun, saat pengawalku berjalan mendekat dan bayangan tubuh pengawalku menutupi sinar matahari yang menyorot pria itu, gelandangan tersebut mendongakkan kepalanya dengan kaget. Tepat pada detik itulah, jantungku seolah-olah berhenti berdetak selama beberapa saat. Darah di seluruh nadiku terasa membeku seketika. Meskipun wajah pria itu kini dipenuhi oleh jambang liar yang sangat kotor. Meskipun pipinya sangat cekung dan matanya menonjol keluar karena kelaparan yang sangat ekstrim. Aku tidak akan pernah bisa melupakan sepasang mata itu. Sepasang mata yang dulu pernah menatapku dengan penuh cinta palsu. Sepasang mata yang sama. Yang pernah menatapku dengan penuh rasa jijik dan merendahkan di dalam kamar rumah sakit 5 tahun yang lalu. Gumamku di dalam hati dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Itu benar-benar kamu. Pria arogan yang dulu selalu mengenakan jas mahal buatan luar negeri. Pria sombong yang dulu selalu mengendarai mobil sport mewah dan menghina masakanku. Pria kejam yang membuangku dan anak kandungnya sendiri demi seorang wanita simpanan rendahan. Kini, pria itu telah menjelma menjadi sesosok makhluk yang bahkan lebih menyedihkan daripada hewan jalanan yang kelaparan. Roda kehidupan benar-benar telah menggilasmu tanpa ampun. Kamu benar-benar telah hancur lebur kembali menjadi debu jalanan yang paling hina. Bagas menyipitkan kedua matanya yang merah dan berair karena silau. Menatap ke arah pengawalku. Lalu pandangannya perlahan-lahan bergeser melewatiku. Awalnya dia menatapku dengan tatapan kosong yang kebingungan. Namun beberapa detik kemudian, saat dia menyadari siapa sosok wanita anggun berpakaian mewah yang sedang berdiri mematung di depannya ini, kedua bola matamu membesar dengan sangat mengerikan. Mulutmu terbuka lebar namun tidak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokanmu yang kering kerontang. Seluruh tubuhmu bergetar sangat hebat hingga botol plastik kotor di tanganmu terlepas dan jatuh menggelinding ke tanah. Kamu mencoba berdiri dengan susah payah. Bertumpu pada lututmu yang gemetar dan dipenuhi luka goresan aspal. Alina. Suaramu keluar seperti sebuah bisikan parau yang menyeret-nyeret. Sangat menyayat hati dan terdengar sangat putus asa. Alina. Apakah itu benar-benar kamu? Kamu melangkah terhuyung-huyung mencoba mendekat ke arahku. Menjulurkan tanganmu yang sangat kotor dan kurus itu dengan tatapan memelas yang luar biasa memuakan. Namun dengan sangat sigap. 2 orang pengawalku langsung melangkah maju dan menghalangi jalanmu. Mendorong dadamu dengan cukup keras hingga kamu kembali jatuh terduduk di atas trotoar yang berdebu. Jangan berani-berani melangkah lebih dekat, atau kami akan mematahkan kedua kakimu. Bentak salah satu pengawalku dengan suara yang sangat mengancam. Bagas tidak mempedulikan ancaman itu. Matamu yang penuh dengan air mata penyesalan kini beralih menatap ke bawah. Menatap lurus ke arah anak laki-laki tampan yang sedang bersembunyi di balik kaki jenjangku. Satria menatap Bagas dengan tatapan polos yang dipenuhi rasa takut sekaligus rasa ingin tahu yang besar. Tangan kecil Satria mencengkeram erat ujung jas mewahku. Ibu, pria kotor itu siapa?
Kenapa dia menangis menatap kita? Apakah dia orang jahat yang ingin menyakiti kita, Ibu? Tanya Satria dengan suara khas anak-anak yang sangat jernih dan polos. Pertanyaan sederhana dari mulut Satria itu seolah-olah menjelma menjadi ribuan pedang tajam yang langsung menusuk dan mencabik-cabik sisa-sisa jantungmu. Bag, kamu menangis meraung-raung di atas trotoar. Memukulkan kedua tanganmu sendiri ke aspal jalanan hingga berdarah-darah. Kamu menyadari dengan sangat menyakitkan siang ini bahwa anak tampan dan cerdas yang sedang berdiri menatapmu dengan penuh ketakutan itu adalah darah dagingmu sendiri. Anak yang dulu kamu tolak kehadirannya. Anak yang dulu kamu sebut sebagai anak cacat pembawa sial. Kini tumbuh menjadi seorang pangeran kecil yang sangat sempurna, yang sama sekali tidak mengenali sosok ayah kandungnya sendiri. Dan yang paling menghancurkan hatimu adalah anak ini memanggil pria gelandangan di depannya sebagai orang jahat yang kotor. Hukuman mental ini pastilah jutaan kali lipat lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang sedang kamu derita setiap hari. Anakku sayang, rintihmu dengan air mata yang mengalir deras mencuci kotoran di wajahmu. Ini ayah nak. Ini ayahmu. Tolong maafkan ayah yang sangat bodoh ini. Alina, aku mohon padamu. Biarkan aku memeluk anakku walau hanya 1 detik saja. Aku sangat menyesal, Alina. Setiap malam aku selalu bermimpi dihantui oleh dosamu. Hidupku hancur berantakan setelah wanita jalang itu meninggalkanku dan membawa lari sisa-sisa uang pinjamanku. Aku menggelandang di jalanan selama bertahun-tahun. Kelaparan dan kedinginan. Ini semua adalah hukuman dari Allah karena aku telah menyia-nyiakan istrimu yang sangat mulia. Tolong aku, Alina. Ampuni dosamu ini. Aku mohon berikan aku kesempatan kedua untuk menebus semuanya. Aku berdiri tegak seperti sebuah patung es yang sangat indah namun mematikan. Menatapmu menangis memohon-mohon di bawah terik matahari kota Surabaya ini. Dulu, mungkin hatiku akan hancur melihat pria yang kucintai menderita seperti ini. Dulu, aku mungkin akan langsung menangis dan memelukmu. Namun saat ini, saat aku menyelam jauh ke dalam lubuk hatiku sendiri, aku sama sekali tidak menemukan sisa-sisa rasa cinta, rasa benci, ataupun rasa dendam kepadamu. Semuanya telah kosong melompong. Semuanya telah berubah menjadi ketidakpedulian yang sangat absolut. Kamu tidak lebih dari sekadar tumpukan sampah masa lalu yang sudah tidak memiliki arti apapun lagi di dalam sejarah kehidupanku yang baru. Aku berjongkok perlahan menyejajarkan wajahku dengan wajah putra kesayanganku. Mengusap rambut hitam Satria dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang yang tulus. Bukan sayang. Jawabku kepada Satria dengan nada suara yang sangat tenang dan damai. Mengabaikan sepenuhnya tangisan histeris pria gelandangan yang sedang berlutut di belakang pengawal itu. Dia bukan orang jahat. Dia hanyalah orang asing yang sedang tersesat di jalanan dan tidak memiliki rumah untuk pulang. Jangan takut ya anak pinter. Ibu akan selalu melindungi Satria dari apapun. Mari kita pulang sekarang. Nenek dan kakek pasti sudah menunggu kita dengan makanan yang sangat enak di rumah. Satria menganggukkan kepalanya dengan sangat patuh. Mengukir senyuman malaikat yang sangat manis dan melegakan hatiku. Aku kembali berdiri tegak. Memutar tubuhku 180 derajat tanpa menoleh sedikit pun ke arah tempatku terkapar. Aku melangkah pergi dengan sangat anggun dan percaya diri. Meninggalkanmu sendirian membusuk di dalam lautan penyesalanmu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Aku sama sekali tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri lagi. Bag. Karena semesta telah mengambil alih tugas itu dengan sangat sempurna. Semesta telah menghancurkan hidupmu dan menghapus eksistensimu dari ingatan darah dagingmu sendiri. Langkah demi langkah kakiku yang menjauh itu diiringi oleh suara raungan tangismu yang semakin lama semakin mengecil. Tenggelam oleh suara bising kendaraan bermotor yang berlalu lalang di kawasan Jembatan Merah siang itu. Angin panas kota Surabaya berhembus kencang menerpa wajahku. Namun anehnya terasa sangat menyegarkan dan membebaskan. Beban berat yang selama 5 tahun ini masih tersisa sedikit mengganjal di sudut dadaku. Akhirnya terangkat sepenuhnya hari ini. Perjalananku menembus badai neraka pengkhianatan itu telah benar-benar mencapai garis akhir yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah, kini saatnya bagiku dan Satria untuk terus melangkah maju menatap masa depan yang gilang gemilang.
tanpa perlu menoleh lagi ke belakang. Ke arah bayang-bayang masa lalu yang sudah hancur menjadi debu dan hilang tertiup angin waktu. Kemenangan sejati bukanlah saat kamu berhasil menghancurkan musuhmu. Kemenangan sejati adalah saat kamu bisa hidup jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses, dan tertawa jauh lebih lepas daripada orang yang pernah berusaha menguburmu hidup-hidup di masa lalu.